Agar acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait jalannya acara pada hari ini. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 135 menit, berakhir di pukul 19. Pertama, mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif. Selanjutnya, webinar akan dipandu oleh Lini Asiswari Sandi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Adi Setio Tamtomo. Kemudian kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi. Sebagai informasi, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kami mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta dalam diskusi webinar ini. Nanti akan ada hadiah untuk 3 orang penanya yang beruntung. Kemudian terakhir, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan sebagai informasi, hasil feedback mendapatkan sertifikat dari materi, terdapat link di virtual background yang sudah disediakan. Serta webinar yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan webinar series berakhlak 3 oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif, Sekretaris Jenderal DPR RI, kepada Bapak Heru Patria SIP MSI. Kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI, Bapak Adi Setio Tamtomo. Beliau adalah analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK RI. Terima kasih Pak Adi atas perkenan waktunya. Dan tentunya yang saya banggakan para peserta webinar, khususnya pejabat dan pegawai serta TSP yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang insya Allah akan mengikuti acara ini dengan antusiasme dan penuh semangat. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan berkat sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, webinar pada kali ini temanya cukup menarik, yaitu hindari flexing, hidup bersahaja agar hidup lebih tenang dan bahagia. Ini suatu fenomena yang sedang viral saat ini, dan tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa di era digital yang semakin berkembang, terutama di sosial media, kita seringkali dihadapkan pada fenomena flexing atau pamer keberhasilan, kesuksesan, atau pamer harta, atau menyajikan lifestyle gaya hidup yang mewah. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini dapat membawa dampak tertentu, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karenanya, dalam webinar ini kita akan bersama-sama belajar dan menggali dari Bapak Adi agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang negatif tersebut. Bapak Ibu yang saya banggakan, webinar hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para SDM legislatif tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai core values ASN, khususnya di lingkungan Sekjen DPR RI,
terutama tentang kesederhanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan melalui pembahasan yang akan diisi oleh Bapak Adi Setio Tamtomo ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, serta inspirasi yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah ataupun di dalam keluarga. Selain daripada itu, acara ini juga merupakan bagian dari komitmen Pusbangkom SDM Legislatif Sekjen DPR RI untuk terus meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Sekjen DPR RI dan juga pemenuhan 20 JP atau jam pembelajaran, di mana dalam 1 tahun ASN di lingkungan Sekjen DPR RI wajib mengumpulkan minimal 20 jam pembelajaran atau jam pelatihan 20 JP dalam 1 tahun, dan itu dibagi menjadi 4 triwulan ya. Jadi dari TW1 itu diharapkan 5 JP dapat terkumpul, kemudian TW2 dapat 5 JP lagi, dan selanjutnya sampai dengan akhir tahun minimal 20 JP kita dapat. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Adi Setio Tamtomo sebagai narasumber pada hari ini, dan juga kepada panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Tadi mohon maaf ada kendala teknis di awal sedikit. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi langkah kita menuju kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Selamat mengikuti webinar sampai akhir. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tentunya Bapak narasumber kita akan senang sekali untuk menjawabnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Kapus. Peserta diskusi yang kami hormati, langsung saja kita ikuti acara inti kita, yaitu webinar series berakhlak 3 dengan tema Hindari Flexing, Hidup Bersahaja Agar Hidup Lebih Tenang dan Bahagia, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Linia Siskari Sandi. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para peserta webinar yang berbahagia. Senang sekali saya perkenalkan Linia Siskari Sandi selama 2 jam ke depan akan menemani Anda semua dalam webinar series berakhlak 3 yang sangat menarik pada hari ini dengan tema Hindari Flexing, Hidup Bersahaja Agar Hidup Lebih Tenang dan Bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami pada hari ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana hidup dengan bersahaja bisa membuat kita lebih tenang dan bahagia. Seringkali kita mendengar istilah flexing. Flexing adalah perilaku memamerkan kekayaan, prestasi, atau kebahagiaan secara berlebihan di media sosial. Di era sosial media sekarang ini, fenomena flexing menjadi semakin sering terlihat di mana banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaan dan pencapaian mereka. Namun di balik itu, banyak yang merasa lebih tertekan, cemas, bahkan kehilangan kebahagiaan sejati karena standar hidup yang tidak realistis. Lalu bagaimana kita menghindari flexing dan memilih untuk hidup dengan sederhana namun penuh makna? Hari ini kita akan mendalaminya bersama narasumber kita yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman, pemikiran, dan strategi agar kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia tanpa terjebak dalam jebakan flexing. Sebagai informasi, dalam webinar kali ini kita akan mengundang narasumber yang akan membantu kita mendalami topik ini dengan lebih mendalam. Narasumber kita yaitu Bapak Adi Setio Tamtomo selaku analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK. Selamat pagi Bapak Adi, terima kasih telah berkenan hadir untuk mengisi webinar pagi ini. Baik, izinkan saya menyampaikan ketentuan webinar hari ini. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi. Selanjutnya dilanjutkan sesi diskusi.
Sesi diskusi akan dibuka untuk beberapa termin dan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Untuk termin pertama akan dibuka untuk 3 orang penanya. Selain itu, selama pemaparan, jika ada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dilakukan di kolom chat, dan nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit profil Bapak Adi Setio Tamtomo. Beliau menyelesaikan studinya di S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman beliau tahun 2020 sampai 2023 menjabat sebagai PLT Sekretaris Inspektorat KPK. Tahun 2003 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Satgas 1 Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat dan menginspirasi kita untuk hidup lebih sederhana dan bahagia. Kepada Bapak Adi Setio Tamtomo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengundang kami untuk diskusi kita pagi ini. Sebenarnya ini bukannya kami menggurui, tapi sebenarnya sharing sebenarnya untuk diri kami juga sendiri, untuk saling mengingatkan bahwa sekarang fenomena flexing itu luar biasa seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi ya, Pak Khairil Patria. Baik, sebelum mulai izinkan saya memberikan pagi-pagi jalan ke Bekasi. Cakep. Jalan ke Bekasi membeli dasi. Cakep, Pak Tamtomo. Buat ibu bapak yang hadir di Zoom ini, mari Iya. bersama kita berantas korupsi. Mantap, mantap. I like it, I like it. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjut saja mungkin ke materi. Dan untuk materi ini Bapak dan Ibu, sudah saya share ke Ibu Yuni. Nanti tentu akan disampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi mungkin kita fokus saja ke layar supaya kita nanti bisa berdiskusi dan tanya jawab lebih enak gitu ya Bapak dan Ibu. Ini alamat kantor kami. Kita dekat Bapak dan Ibu, kami di Kuningan Persada. Nah, untuk mempersingkat, walaupun tadi Pak Khairul Patria sudah menjelaskan panjang lebar judulnya, mungkin kita singkat saja Bapak dan Ibu ya, supaya lebih enak, hindari flexing agar hidup tidak pusing. Nah, jadi terkait kegiatan kita, diskusi kita pagi ini, mungkin saya akan sharing dan tentunya banyak sharing terkait dengan yang tugas kami di tupoksi KPK itu sendiri. Jadi nanti ada hubungan, apakah ada hubungannya misalnya antara flexing dan korupsi. Nah, nanti di slide-slide itu ada saya berikan contoh-contohnya bahwa ternyata flexing ujung-ujungnya ada hubungan juga dengan korupsi gitu ya, walaupun tidak semua, tapi kebetulan yang ditangani oleh kantor kami itu ada beberapa dan justru itu kasus-kasus yang cukup besar, ataupun mungkin ada penegak hukum lainnya menangani hal ini. Nah, sekelas tadi CV sudah, saya kebetulan anak Jaksel Bapak dan Ibu, cuma cukup lama kuliah di Jogja gitu ya, 7 tahun sampai dapat istri juga, sekarang saya tinggal di Jogja juga Bapak dan Ibu gitu. Nah, kesempatan kita pagi ini mungkin kita akan diskusi beberapa hal terkait apa itu flexing, kemudian dampak negatif, kemudian hubungan korupsi ya dengan dengan gaya hidup mewah, kemudian strategi gimana sih mencegah flexing itu sendiri, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan nanti kita mungkin banyak tanya jawab, banyak diskusi, karena mungkin bisa jadi persepsi yang karena saya terbiasa di KPK mungkin beda dengan Bapak Ibu yang di luar KPK misalnya seperti itu, atau karena saya ASN baru gitu, mungkin ada informasi-informasi yang perlu saya ketahui juga dari Bapak dan Ibu ASN senior gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kami baru jadi ASN tahun 2021 Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu kan dari masuk sudah ASN, jadi senior saya. Jadi silahkan nanti kalau ada mau di-sharing pengalaman sebagai ASN gitu ya. Sebagai ASN Bapak dan Ibu tentu kita sudah mengetahui ya, tanpa maksudnya sebelum ada berakhlak pun kita sudah disumpah sebagai ASN. Salah satu yang kita baca dalam sumpah kita sebagai ASN adalah setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, taat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang dan serta peraturan pemerintah lainnya. Nah, peraturan pemerintah lainnya itu Bapak dan Ibu termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, itulah nanti kegiatan kita pagi ini memang ada hubungannya dengan tupoksi kami di
KPK. Mengingat kondisi negara kita saat ini, mungkin ada yang bilang baik-baik saja, ada yang bilang tidak baik saja gitu ya. Kemarin ada demo, ada yang bilang gelap gulita. Kalau di kantor kami alhamdulillah terang Bapak dan Ibu ya. Walaupun ada efisiensi tapi terang lampunya, tidak perlu khawatir. Nah, kita akan membahas mungkin depan terkait hal itu. Nah, terkait flexing sendiri Bapak dan Ibu, mungkin perlu kita ketahui fenomena flexing di era digital ini sebagaimana kita ketahui, kita semua sudah menggunakan gadget. Jadi kemarin data terakhir sempat saya lihat gitu, penduduk Indonesia itu ada 270 juta ya Bapak dan Ibu ya. Tapi yang menggunakan handphone itu ada 200 lebih gitu. Artinya jangan-jangan anak kecil pun sudah pegang handphone di Indonesia begitu Bapak dan Ibu. Kemudian tingkat penggunaan internet cukup tinggi dan yang cukup mengagetkan Bapak dan Ibu, baru saja kemarin saya googling itu, Bapak dan Ibu bisa juga cari datanya di di internet. Itu ternyata pengguna TikTok di Indonesia itu 150 juta, Bapak Ibu bayangkan. Jadi hanya 120 juta yang main TikTok gitu ya, tapi 150 jutanya ternyata user TikTok. Bahkan Amerika sendiri pun di bawah kita 120, bahkan negaranya sendiri pun Cina itu di bawah kita juga kan menurut data tersebut gitu. Tapi yang jadi aneh apa Bapak dan Ibu? Yang jadi aneh kenapa TikTok investasinya di Thailand gitu ya, penggunanya cuma 50 juta ya, bukan di Indonesia. Nah, itu nanti mungkin diskusi-diskusi yang lainnya ya. Tapi ini menjadi bahan kita mungkin pemikiran untuk materi selanjutnya mungkin. Kenapa sih orang negara investor-investor tuh lebih suka investasi di Thailand, di Vietnam gitu ya. Kemarin Nike, Adidas kan baru cabut kan juga ya. Jepang juga baru cabut. Kenapa? Nah, itu nanti mungkin bisa webinar selanjutnya ya Pak Kapus ya, izin ya. Nah, kita hari ini terkait dengan flexing. Nah, dari data tadi menunjukkan bahwa ternyata fenomena penggunaan media sosial itu memang sudah marak gitu ya. Bahkan orang cari duit pun bisa di media sosial, jualan semua di media sosial gitu ya. Nah, hal ini apa yang terjadi ya, akhirnya media sosial menjadi panggung gitu ya. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu suka mengalami nggak? Kita duduk sebelahan tapi yang sebelah kita tuh liatin TikTok aja, Instagram gitu, nggak ngajak ngobrol kita gitu ya, kita dicuekin gitu. Bahkan kadang-kadang kita papasan di lift ternyata mereka cuma lagi lihat TikTok, lagi lihat Instagram gitu yang ngobrol. Nah, itu fenomena sekarang. Mungkin ya tidak bisa kita hindari Bapak dan Ibu karena kondisi memang seperti itu. Akibat lainnya apa? Faktor yang muncul dari akibat munculnya sosial media dan era digital saat ini, ya selain tadi media sosial dianggap sebagai panggung gitu ya, panggung di dunia maya, tapi justru lebih lebih di banyak peminatnya gitu daripada kita ngobrol seperti ini di dunia nyata. Dan kemudian timbul juga budaya konsumerisme kan, mendorong konsumen. Jadi gampang karena kita sekarang mau beli apa-apa, mau jual tinggal cerik gitu ya. Tinggal jempol aja bergerak, tiba-tiba di luar nanti ada paket gitu. Tok 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 paket gitu kan sering. Bapak dan Ibu tentu sering mengalami ya, karena saya juga suka membeli secara online Bapak dan Ibu gitu ya. Sangat efisien kan, sangat efisien. Kita tidak perlu keluar rumah, barangnya datang sendiri gitu. Nah, itu akhirnya tapi memang ada positif negatifnya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Faktor-faktor lain kenapa orang flexing lagi akhirnya timbul apa tadi? Selain tadi menjadi sosial media menjadi panggung sebagai panggung, kemudian budaya konsumer tinggi, akhirnya apa? Kebutuhan terhadap tanda petik validasi digital. Jadi kan senang banget tuh kalau kita posting di like, di komen, di ini gitu ya, senang banget. Tapi kadang-kadang kita juga nggak siap gitu di komennya negatif, wah kita belum siap untuk berdiskusi mungkin ya, seperti itu. Kemudian apalagi fenomena munculnya itu faktor flexing menjadi perbanding sosial gitu. Wah, kalau udah ngeliat, temennya udah upload jalan-jalan ke sini nih, saya juga pengen jalan-jalan upload. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu muncul ya di era digital ini, di era sosmed ini karena seperti itulah akhirnya memicu seperti yang disampaikan Pak Khairil tadi di awal, terjadilah flexing. Seperti tadi Pak Kapus juga menyebutkan kan beberapa flexing yang diberi contoh, memamerkan barang-barang mewah misalnya. Kemudian perjalanan ke luar negeri, bawa mewah dan transaksi lain. Kemarin sempat viral ya Bapak dan Ibu ya, anak Kapolda salah satu daerah di mana itu ya, naik pesawat jet dan lain sebagainya, hidup mewah, Anak belanjanya. Kapolda Kalsel. Nah, Pak Kapolda, wah Pak Marani rajin mengikuti sosial media. Penting Betul. memang sekarang eranya Pak ya. Yes. Begitulah, gitu. Jadi tadi flexing tadi memicu hal-hal tersebut tadi. Nah, selanjutnya jadi apa yang harus kita
kita hadapi sekarang, dampak negatifnya ternyata. Dampak negatif dari flexing itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu ternyata dampaknya ini sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu dampaknya. Apa saja sih dampaknya yang akan kita hadapi? Ternyata satu, secara umum dampak psikologis. Eh, Mungkin kalau Bapak dan Ibu suka-suka browsing dan sebagainya, pernah dengar ya ada yang apa nama anak-anak bunuh diri, anak-anak karena apa? Karena terpicu dari banyaknya main sosial media gitu ya. Timbul dampak psikologis. Ada kecemasan, ada iriati, jadi ada tekanan sosial gitu kan. Nah, tadi apa istilahnya apa? Jadi hidup kita tidak tenang tadi. Nah, sesuai judul ini kan, jadi pusing gitu. Gara-gara kebanyakan main sosial media pusing. Nah, makanya saya sendiri sekarang belajar udahlah mengurangi lihat sosial media, lebih baik melihat ke dunia nyata aja. Teman-teman kita hidup di sekitar kita gitu ya, masih ada. Dampak selanjutnya apa? Dampak lainnya, dampak ekonomi tadi. Dikit-dikit kita beli, dikit-dikit ini. Apalagi sekarang semua sudah ada pay letter. Apa pay letter, ini pay letter, semua bisa pay letter. Akhirnya apa? Hutang gitu ya. Jadi besar istilah kita zaman dulu sering menggunakan istilah itu besar pasak daripada tiang. Gaji nggak seberapa, tapi apa namanya kita terus ya di keranjang kuning kayak gitu. Nah itu yang terjadi di konsumen. Terusnya terlilit pinjol akhirnya. Kalau Bapak dan Ibu juga, nah Pak tadi Pak Mara ya suka mengikuti perkembangan Pak. Kalau kita browsing coba Bapak dan Ibu, tingkat perceraian di di suatu daerah di Indonesia, di Jawa Timur kalau nggak salah, perceraian tinggi karena apa? Karena pinjol dan judol gitu. Nah itu kan bahaya Bapak dan Ibu, karena tadi konsumerisme semakin tumbuh. Dampak sosial lainnya apa? Kesenjangan sosial ya, konflik jadinya dan kepercayaan publik. Nah, apalagi ini kita kaitkan karena ini kita teman-teman semua kita sama-sama ya, kita sama-sama ASN. Masyarakat saat ini sedang menyorot kita semua Bapak dan Ibu. Apalagi dengan adanya efisiensi, banyaknya kasus korupsi yang terungkap, banyaknya oknum yang muncul di media sekarang belakangan ini kan banyak dikit-dikit oknum gitu ya. Nah, itu akhirnya timbullah kecemburuan masyarakat. Makanya kemarin kan sempat ada survei itu berapa jenis pekerjaan yang yang tidak disukai oleh netizen. Salah satunya ASN Bapak dan Ibu. Jadi masuk berapa 5 besar itu. Ada polisi, ada penegak hukum, ada apa, ada ASN salah satunya. Nah, masuk 5 besar bayangkan. Mungkin 5 besar dalam kategori yang bagus, mungkin kita senang ya. Nah, masalahnya ini negatif tadi. Nah, itulah makanya kenapa sensitif. Hal seperti ini, flexing ini cukup sensitif. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Sekjen DPR gitu Pak Kapus, terima kasih yang telah menyelenggarakan ini. Akhirnya kita bisa saling mengingatkan, baik mengingatkan sebagai saya sendiri pribadi juga mengingatkan kita semua bahwa kita sedang disorot sebagai ASN dan flexing itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat sama sekali, tidak ada hubungannya juga dengan tugas kita sebagai ASN sebenarnya. Jadi ya tidak perlulah melakukan flexing, kurang lebih gitu. Dampak pada generasi muda tadi pembentukan nilai-nilai yang salah. Dipikirnya mereka itu kalau gaya-gaya gitu bagus. Akhirnya apa? Cari-cari yang instan tadi. Ada yang judol lah, ada yang pinjol lah. Mereka belum kerja tapi mau gaya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kadang-kadang yang adik-adik kita yang masih mahasiswa, yang SMA bahkan mohon maaf, tanda petik ya, menjual diri supaya tadi memenuhi gaya hidup yang flexing tadi. Supaya bisa pakai tas mewah, jalan-jalan ke luar negeri, jadi ani-ani ya, ngetren yang kemarin ya, jadi ani-ani lah kayak gitu. Itu gara-gara flexing. Dampak dari munculnya seperti itu. Ada generasi muda kita ini. Nah, jadi kalau kita flexing, jadi kita pun ikut pendorong nih generasi muda kita menjadi seperti itu gitu. Nilai-nilai yang salah. Padahal kita kan kalau mau beli sesuatu, mau kita keluar negeri, ya kita harus kerja dulu mengumpulkan duit kan. Tapi mereka pinginnya instan gitu ya, karena sosial media tadi 150 juta orang TikTok, dikit-dikit lihat TikTok gitu ya, semua apa ada di TikTok. Orang termotivasi tanpa sadar. Karena itulah saya nggak mau punya akun TikTok, Bapak dan Ibu. Jadi saya nggak punya akun TikTok, tapi kadang-kadang suka lihat-lihat, mengikuti perkembangan zaman, biar nggak ketinggalan juga. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang penting Bapak dan Ibu hubungan kita terkait kita sebagai ASN, ternyata juga korupsi itu juga ada hubungannya dengan tadi flexing dengan gaya hidup mewahnya. Nah, kita sebagai ASN mungkin di tempat Bapak dan Ibu atau di teman-teman di Sekretariat Sekjen DPR mungkin sering juga melakukan sosialisasi tentang
tindak pidana korupsi. Tapi mungkin kesempatan pagi ini izinkan saya untuk share sekali lagi supaya ini apa tujuannya? Saling mengingatkan Bapak dan Ibu. Saling mengingatkan bagi saya dan Bapak Ibu semua, kita semua supaya kita ingat terus nih, oh ini kalau ini bisa masuk korupsi, ini bukan korupsi dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan karena tadi kita sebagai ASN sudah disumpah mematuhi undang-undang. Nah, salah satu undang-undang yang harus kita patuhi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, tindak pidana korupsi sendiri sebenarnya ada 30 jenis Bapak dan Ibu. Jadi cukup banyak sebenarnya jenis. Tapi kalau dikelompokkan itu menjadi 7. Nah, 7 ini adalah satu kerugian keuangan negara, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, ada perbuatan curang, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, itulah 7. Tapi selain 7 jenis ini Bapak dan Ibu, dan ini biasanya memang di lingkup kita berhubungan. Kalau Bapak dan Ibu nanti suatu saat berkesempatan buka website KPK Go ID, nanti cari menu yang data statistik, Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK itu banyak yang terkait suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, sama pengadaan biasanya itu yang banyak. Salah satu yang banyak itu. Tapi di luar itu ada juga tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, misalnya merintangi pemeriksaan. Nah, ini kasusnya Pak lagi ngetren nih, merintangi pemeriksaan yang terkait Harun Masiku ya, salah satu pejabat tinggi di partai politik. Jadi kita tahu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Pak Hasto. nah itu Pak Mara. Terima kasih Pak. Pak Mara nih membantu saya terus nih. Keterangan palsu, identitas papua dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Bapak dan Ibu ingat ada kasus, ingat nggak pernah dengar ada orang benjol segede bakpao? Oh, Pak Nopanto. Nah, Pak Mara lagi. Pak Mara nih dapat souvenir harusnya panitia tolong dicatat ya. Nah, itu kan ada kasus tuh, benjol segede bakpao. Akhirnya apa? Yang memeriksa beliau, Dokter Bimai, kalau nggak salah namanya, itu kan kita tahan juga, kita tersangkakan. Nah, pakai pasal yang ini, pasal tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Walaupun Pak Dokter itu nggak korupsi, tapi dia menghalang-halangi, membilang, oh ini pasien ini sakit, padahal nggak sakit. Padahal bukan benjol segede bakpao, padahal kita kasihan sama tiang listriknya ditabrak. Nah, sama Pak Setnov gitu, kasihan tiang listriknya. Gitu ya, kurang lebih Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kalau kita diberikan kewenangan, hati-hati terkait pasal-pasal ini, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, sebenarnya penjelasan cukup banyak. Jadi nanti ini saya tinggalkan saja, nanti Bapak dan Ibu bisa eksplorasi lagi, gali. Di website KPK banyak sekali informasi terkait penjabaran jenis tipikor ini. Nah, tapi karena tadi menurut data statistik kita itu yang sering banyak terkait suap menyuap, pemerasan gratifikasi, jadi saya ingin paparkan lagi ke Bapak dan Ibu terkait bedanya ini Bapak dan Ibu. Ini selain berhubungan dengan kita gitu ya, ribuan tersangka atau sudah menjadi terdakwa yang di kasus tangani KPK itu paling besar terkait ini gratifikasi suap pemerasan. Nah, awalnya ini seperti anak tangga Bapak dan Ibu, ini kayak bridging gitu loh, kayak anak tangga naik. Awalnya cuma gratifikasi, lama-lama jadi suap, lama-lama jadi meres. Kalau kita nggak disuap, akhirnya kita meres orang gitu. Nah, bedanya apa? Kalau gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, tidak ada kesepakatan sama sekali. Jadi dia pakai iming-iming tanda petik, Pak ini sekedar ucapan terima kasih kok, Pak ini budaya timur. Nah itu saya ingin katakan, itu omong kosong Bapak dan Ibu ya. Kalau waktu saya belajar S2 itu tentang bisnis dan manajemen itu ada istilah no freelance. Tidak ada makan siang gratis gitu. Kecuali program yang sekarang makan siang gratis boleh. Tapi kalau dunia bisnis Bapak dan Ibu tidak ada makan siang gratis. Contohnya apa? Contohnya paling gampang. Bapak dan Ibu nih misalnya di pusat pengembangan suka meeting di hotel apa yang dekat sana yang bagus apa ya? Hotel Sultan katakanlah. Dekat sering meeting loh. Karena memang ada keperluan untuk sana bikin meeting, bikin event, bikin workshop di Hotel Sultan. Tiba-tiba Bapak Ibu sebagai panitia sama sales manajer Hotel Sultan dikasih nih, Pak ini voucher ya buat nginap. Nah itu udah jelas gratifikasi Bapak dan Ibu. Jadi gimana caranya? Ya tolak saja. Karena apa? Karena ketika Bapak dan Ibu sebagai pegawai Sekjen DPR itu meeting di Hotel Sultan, bikin acara di Hotel Sultan, itu kan Bapak Ibu sebagai pegawai, tugas negara, ada surat tugasnya, gitu. Jadi ya, dan kita membayar secara profesional ke hotel, ya udah sebatas bisnis ya sebatas itu. Jadi kita tidak perlu menerima sesuatu yang di luar yang kita bayar kepada Hotel Sultan gitu.
itu udah jelas namanya gratifikasi. Nanti kan bilangnya misalnya sales manajernya tuh selalu bilang, Pak ini cuma sekedar terima kasih karena DPR sering pakai hotel kita. Terima kasih kok Pak, ini kan kita ketimuran. Itu omong kosong Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu dalam harapan mereka apa? Supaya Bapak dan Ibu pakai hotel itu lagi gitu. Jadi kan Bapak dan Ibu, oh iya saya dapat voucher nih ke situ lagi. Nah, itu udah terjadi nanti ujung-ujungnya panjang tuh konflik of interest dan lain sebagainya. Makanya sering disebut orang conflict of interest dan gratifikasi itu akar dari korupsi. Karena tadi seperti tangga tadi awalnya cuma makan siang gratis, voucher gratis, nginap gratis, lama-lama itu lama-lama naik nih gitu. Suap jadinya. Akhirnya apa? Si Hotel X ini, saya nggak sebut merek soal mohon maaf ya. Saya katakanlah Hotel X ini. Hotel X ini akhirnya lama apa? Nyuap nyuap Bapak dan Ibu. Udah Pak, di hotel saya aja Pak, nanti saya kasih kickback deh, saya kasih 10% dari total kontrak gitu. Nah, lama-lama suap, ada kesepakatan. Nah, si panitia dari oknum-oknumnya misalnya, oh iya, boleh juga nih, nah, terima kasih, suap gitu. Akhirnya itu naik. Tadinya cuma gratifikasi, sukarela, sekarang jadi suap, ada kesepakatan. Ayo Pak, kalau hotelnya mau ini, ayo kita apa namanya, gimana ada deal-deal nggak? Tertentu bagi-bagi ya, gitu. Bagi-bagi hasil tanda petik. Wah, bahaya nih. Ada kesepakatan, ya kan cara resi tutup. Akhirnya kita pakai hotelnya hotel X terus ya, karena ternyata ada suap menyuap di sana Bapak dan Ibu ya. Nah, naik lagi. Udah dikasih gratifikasi, udah lama lagi suap, lama lagi jadi apa? Jadi pemerasan. Akhirnya apa? Orangnya mungkin lagi kondisi ekonomi lagi kayak gini kan, nggak mungkin memberi suap misalnya, nggak ada anggaran. Akhirnya kita yang ngomong nih, pejabatnya sebagai ngomong sebagai ASN. Lu kalau nggak ngasih gua sekian persen dari kontrak, nggak gua pakai hotel lo. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi udah naik tuh tingkatnya. Tadinya ada kesepakatan suap nyuap, sekarang nggak pakai sepakat lagi. Mau nggak mau, kalau nggak nyuap saya, kalau nggak ngasih saya duit, nggak akan saya ikutkan proyek ini gitu. Nah itu udah naik kan tingkatnya jadi pemerasan satu sisi gitu. Kalau suap menyuap kan yang menyuap dan menerima suap masuk penjara ya diproses. Tapi kalau pemerasan cuma yang memeras saja gitu karena orang dipaksa. Itu bedanya Bapak dan Ibu dan ini sering berhubungan dengan tugas kita sehari-hari. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Kadang-kadang udah tadi karena tuntutan tadi buat flexing, termotivasi teman flexing akhirnya apa? Ya cari gratifikasi supaya flexing apa? Akhirnya suap menyuap. Kalau nggak ada proyek dicari deal suap menyuapnya supaya dapat tambahan honor dan lain sebagainya, kayak gitu Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Kalau nggak dikasih, nggak ada suap-suap, akhirnya kita peras. Kalau nggak ngasih, nggak saya kasih izin Bapak dan Ibu ikut ini proyek ini gitu. Jadinya naik itulah hubungannya. Ternyata flexing juga seperti itu. Dan ini berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Padahal kalau berakhlak itu kan memberikan pelayanan gitu yang profesional. Ya udah, kalau memberikan pelayanan profesional ya nggak usah terima voucher, nggak usah terima hadiah gitu. Nah, kasus yang kalau Bapak dan Ibu sempat ngikuti lah 1-2 kali kasusnya Komdiji itu yang korupsi BTS, itu kan di sidang pernah ada yang bilang tuh yang dari oknum sektor swastanya ya, yang PT Huawei itu rutin memberikan 100 sampai 200 juta kepada pegawai bakti itu ya, anak perusahaannya BLU-nya Komdiji. Nah, apa tujuannya? Ya jelas tujuannya supaya nanti si Huawei ini kalau tahun-tahun depan Komdiji punya proyek lagi, dipakai lagi. Jadi bukan pakai teknologi yang lain, tapi pakai teknologinya Huawei. Itu jelas. Nah, makanya terungkap kan di sidang ternyata sering ngasih. Itu yang versi besarnya. Yang versi kecilnya apa? Ya kayak tadi itu. Tiket gratis di hotel, nginep, tiket perjalanan, tiket pesawat, tiket liburan, dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi hubungan flexing sama apa namanya korupsi tadi ternyata memang ada motivasi perilaku koruptif. Nah, nanti ini ada solusinya di akhir Bapak dan Ibu yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya ya terkait apa namanya gimana sih mengatasinya. Biasanya orang tadi karena melihat yang lain flexing akhirnya kan terpicu ikutan flexing. Jadi mengingat tadi ingin kekayaan secara instan. Nah, akhirnya apa? Secara instan ya kalau nggak pinjol, ya kalau kita bukannya nggak punya pegang duit negara, bisa nggak pegang APBN atau swasta orang tadi contohnya adik-adik kita yang masih sekolah misalnya, ya akhirnya pinjol, ujungnya ke pinjol atau tadi ya begitulah perbuatan-perbuatan negatif lainnya gitu ya, kriminal lainnya. Motivasi melakukan pengakuan tadi butuh pengakuan sosial, gaya hidup mewah seringkali dikaitkan dengan status sosial kekuasaan. Nah, ini nanti ada contoh-contohnya tuh Bapak dan Ibu di slide selanjutnya. Siapa saja sih? Ternyata kekuasaan ini kadang memang cukup menggoda Bapak dan Ibu. Jadi memang kita harus banyak nih memperdalam mumpung bulan Ramadan ya, Bapak dan Ibu, mempelajari nilai-nilai agama itu gimana
supaya kita hidup sederhana saja lebih cukup gitu ya. Maksudnya kalau kita dicontohkan orang zaman dulu kan sebenarnya kaya-kaya tapi ya mereka hidup secukupnya saja. Yang contoh paling konkret ya founding fathers negara kita ini, Bapak dan Ibu, Muhammad Hatta, gitu, wakil presiden yang dulu ya, bukan wakil presiden sekarang ya. Wakil presiden yang dulu, Muhammad Hatta, yang pertama, founding fathers kita. Sampai yang cerita legendnya apa Bapak dan Ibu, mau beli sepatu Bailey, nggak ada, cuma ada potongan kertas yang disimpan beliau. Padahal wakil presiden, kurang apanya. Nah itu. Nah sederhana, tapi sampai sekarang kita kenang kan, kita kenang, wah Muhammad Hatta itu wakil presiden terbaik, sebagai founding fathers, positif-positif semua. Tapi kalau orang yang flexing misalnya kayak Robert Alun, nah Bapak Ibu ingat ya kasus yang ditangkap KPK kemarin karena anaknya flexing yang ditangkap bapaknya, padahal udah mau pensiun gitu. Harusnya mau pensiun malah dipenjara gitu Bapak dan Ibu. Kan sedih itu. Dijen pajak tuh. Dirjen pajak, betul Pak. Ini baru-baru kita juga menetapkan Dirjen pajak lagi nih, gratifikasi, kasus gratifikasi. Pak Muhammad Hanif ya kalau nggak salah namanya. Nah itu tuh, udah mau pensiun lagi, malah jadi tersangka KPK. Nah itulah Bapak dan Ibu, gara-gara tadi konsumtif ternyata anaknya suka pameran baju, dibayarin sama orang. Nah itu, gitu. Ternyata dibayarin sama wajib pajak, sama klien-kliennya Dirjen Pajak itulah. Nah kayak gitu kasusnya Bapak dan Ibu. Bisa di googling tuh, baru-baru saja terjadi. Flexing menyembunyikan korupsi. Nah ini indikasi bahwa apa namanya bisa jadi tadi mencolok menjadi karena indikasi korupsi dan ini ternyata terbukti dari beberapa kasus yang ditangani KPK. Nanti di slide selanjutnya ada bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Secara flexing dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil korupsi dan mengaburkan gitu. Kesannya wah kan dia udah dikorupsi duit saya ya habis buat ini nih. Padahal masih banyak gitu ya sebagai pamer kemewahan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kasus-kasus korupsi bergaya hidup mewah nih. Awalnya gara-gara anaknya, akhirnya bapaknya yang jerat. Nah, kalau di berita kemarin Bapak dan Ibu mungkin sempat googling itu, kita jual salah satu rumahnya Rafael Alun ini tidak laku-laku mungkin karena terlalu mahal, siapa tahu ada yang berminat gitu. Nah, itu kita lelang. Nanti kalau kita lelang itu Bapak dan Ibu, kalau KPK semua yang KPK sita itu kita lelang. Duitnya kemana sih? Duitnya kembali ke negara Bapak dan Ibu sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, bukan dikelola KPK sendiri, karena KPK memiliki kewenangan. Apalagi kemarin di berita kemarin barusan Bu Sri Mulyani bilang, bulan Februari kita defisit berapa triliun tuh defisit. Nah, kalau KPK menggalikan uang koruptor ini kan bisa membantu itu kan, bisa membantu defisit. Jadi harus kita banyak menyita aset. Nah, itulah pentingnya kenapa undang-undang penyitaan aset itu harusnya segera itu loh dilaksanakan supaya tadi koruptor-koruptor bisa kita sita asetnya, terus duitnya kita kembalikan ke negara untuk kemakmuran masyarakat. Tapi kan belum masuk nih RUU, mungkin bisa jadi bahan diskusi di internal Bapak dan Ibu gimana sih supaya RUU perampasan aset itu bisa diprioritaskan gitu misalnya. Nah, ini contohnya luar biasa Bapak dan Ibu, tasnya merek-merek yang saya aja baru tahu gitu ya, namanya tas itu, oh mereknya ini toh, oh itu tas mahal toh, itu saya baru tahu itu. Gara-gara kasusnya Rafael Alun anaknya duduk di itu mobil yang kayak mungkin sayang banget kita beli Harley dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu ya, istrinya luar biasa koleksi tasnya, rumahnya juga di mana-mana gitu ya, luar biasa. Yang lainnya apa sih? Yang lainnya ada juga nih baru nih. Kemarin juga udah kita tangkap juga nih Pak Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, luar biasa nih. Gara-gara anaknya flexing gitu ya. Ternyata memang gitu. Gratifikasi juga gitu ya bea cukai. Jadi saya bingung nih, sering yang itu kok banyaknya tuh bea cukai, pajak gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu coba googling deh KPK pajak itu. Hampir 2 tahun sekali itu kita nangkap orang pajak Bapak dan Ibu. Hampir 2 tahun sekali. Ada aja gitu ya. Siapa-siapa ada ya pajak kita tangkap. Waduh, ada apa ini? Mungkin jangan-jangan kalau pajak kita nggak dikorupsi, bea cukai nggak ada yang korupsi, mungkin nggak seperti yang disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin ya, kita nggak ada devisa anggaran tuh, mungkin ya. Kita berpikir positif aja gitu. Tapi banyak untuk korupsi ini akhirnya ya itu jadi kasihan Bu Sri Mulyani kan, kita defisit anggaran bulan Februari. Nah, ini contoh kasus yang udah diproses. Yang lainnya apa? Nah ini ya bahkan makin ini pasalnya makin ditingkatkan tuh pencucian uang. Nah, pencucian uang nanti bisa makin banyak yang disita tuh harta-hartanya itu. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Banyak ada lagi di Jakarta Timur, Kepala BPN Jakarta Timur Pak Sudarman Hadjasa Putra itu. KPK selidiki kasus BPN Jakarta Timur jalan ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu googling itu beritanya ada semua. Banyak sekali nih
Jadi gara-gara flexing ya akhirnya berhubungan dengan aparat penegak hukum gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini ada lagi nih, ini DKI juga, Kepala Bidang Pengadaan Operasional, Pak Mases Arofi. Daripada soal tas mewah istri dan anaknya, akhirnya diminta klarifikasi lagi. Nah ini biasanya kita kalau kasus-kasus juga terlalu besar gitu, biasanya kita kerjasama dengan Inspektorat Jenderal. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah hari ini ada yang hadir nggak teman-teman dari Inspektorat? Nggak ada yang hadir ya dari Inspektorat. Mungkin bisa ikut membantu nih, karena kita KPK sendiri itu sudah kerjasama dengan seluruh inspektorat kementerian lembaga supaya tadi kita membantu. Karena kalau semua ditangani KPK eh, tidak cukup juga Bapak dan Ibu. Selain anggarannya kita juga kan termasuk yang kena efisiensi juga, kita juga apa namanya, manusianya terbatas. Dan kantor hanya ada di Jakarta gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan gimana kalau kita mengutus orang kasus korupsi di Aceh, ngirim orang ke Aceh. Kasus korupsi kemarin almarhum Lukas NMB Papua, kita ngirim ke Papua. Kasihan teman-teman saya kemarin yang kasus Lukas NMB itu sampai dikepung gitu ya, sampai susah kita mau naik pesawat aja susah dikepung tuh. Berapa biayanya kita harus sewa pesawat. Nah itu. Jadi dampak dari korupsi itu luar biasa Bapak dan Ibu. Biaya antisipasinya, biaya untuk penegakan hukumnya gitu. Itu jadi gara-gara satu orang korupsi dampaknya luar biasa Bapak dan Ibu. Dan saya ini yang ingin saya ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu semua, buat kita semua nih. Selalu saya tekankan dimanapun saya melakukan sosialisasi. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, yang akan menerima dampaknya, yang akan dirugikan kita semua. Saya, Bapak, dan Ibu juga. Semua, kita semua. Contoh kasus apa? Oplosan, ya kan? Minyak oplosan. Yang korupsi siapa? Oknum kan di Pertamina. Yang rusak mobilnya siapa? Bapak dan Ibu gitu. Yang pakai minyak itu, minyak oplosan itu gitu. Jadi itu saya ingin tunjukkan. Jadi kalau kita nggak peduli biarnya udah ada KPK ini, udah ada jaksa, udah ada polisi, nggak gitu Bapak dan Ibu. Kita harus sama-sama. Karena siapapun yang korupsi ini, yang baru tertangkap kemarin siapa lagi? Minyak kita ya, isinya 1 liter ternyata 700. Yang rugi siapa? Bapak dan Ibu yang sering masak-masak pakai minyak goreng gitu kan, belinya untuk 1 liter kok ternyata cuma terima 700. Nah, hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu. Contoh lain, seperti sering kita tangkap nih, oknum-oknum dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum misalnya. Ya itu korupsi apa? Jalan, harusnya jalan bagus, jadi jelek karena dikorupsi. Nah, kayak gitu Bapak dan Ibu. Yang ketika jalan itu nggak bagus, Bapak Ibu tersandung, jatuh, mohon maaf, amit-amit sampai kecelakaan, luka parah, siapa? Bapak dan Ibu kan. Yang korupsi siapa? Oknum kementerian lain gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi saya tegaskan, saya tekankan, mari bersama-sama kita berantas korupsi itu bersama-sama. Jangan hanya, wah biarnya aja kan sudah ada KPK, biarnya sudah ada penegak hukum. Enggak, Bapak dan Ibu, kita perlu. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya, peran Bapak dan Ibu nih penting juga dalam memberantas korupsi, penting juga supaya generasi ke depan kita tidak selalu flexing gitu ya. Nah, itu nanti ada di slide selanjutnya. Ini masih contoh-contoh gaya hidup mewah. Kasus korupsi ini siapa lagi? Sekretaris daerah Riau. Nah, kemarin sampai kita periksa, kita panggil ke Jakarta itu gara-gara ibunya flexing gitu. Jadi semua kita klarifikasi. Nah, ini kita kerjasama dengan inspektorat setempat gitu. Dilakukan ini. Kalau memang masih bisa mekanisme dipecat, dipecat. Kalau ada indikasi korupsi, kayak kasus Rafael Alun sama Pak tadi yang di Bea Cukai, kita tangkap, kita naikkan, kita tingkatkan kasus menjadi kasus. Yang terakhir, ini kemarin juga masih di PUPR Jakarta Utara nih Selvi Mendagri akhirnya dicopot gitu kan. Nah, kurang lebih ini contoh Bapak Ibu. Saya pikir contoh ini udah cukup banyak, bahkan bagi saya ini udah terlalu banyak. Jadi marilah kesempatan kita pagi ini gitu ya, kita ingat-ingat. Jadi kalau kita mau flexing, nah kita jadi ingat kasus ini, coba kita menahan diri. Nah, ini salah satu bahan pengingat kita. Wah, bahwa kalau flexing itu efeknya bisa panjang ya, berurusan dengan aparat penegak hukum, capek. Diperiksa 6 jam, 7 jam, ditanya ini itu capek Bapak dan Ibu. Apa namanya, psikologis kita menjadi tertekan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih baik kita hindari, biar itu tadi hindari flexing supaya hidup tidak pening, gitu, tidak pusing. Nah, lalu strateginya apa sih? Strateginya apa menjauhi flexing? Banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan dalam menjauhi flexing Bapak dan Ibu, gitu ya. Pertama tentu membangun kesadaran diri dan integritas. Kalau kita bicara integritas, saya ingat tadi di awal saya bilang, harusnya kita sudah selesai dengan integritas itu Bapak dan Ibu. Integritas sudah selesai. Integritas itu apa? Walk the talk.
melaksanakan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Nah, kayak kita ucapkan adalah ketika kita disumpah, kita bilang taat kepada undang-undang. Nah, gitu. Terus ada lagi sekarang yang baru kan berakhlak gitu kan, integritas juga. Nah, itu sudah selesai. Akhirnya integritas harusnya gue nggak kita bahas, tapi langsung kita laksanakan gitu. Makanya ini perlunya adalah kesadaran diri gitu. Membangun kesadaran diri untuk mencegah flexing gitu ya, mencegah korupsi juga termasuk. Gaya hidup sederhana dan bersyukur. Nah, kalau mohon maaf nih mumpung bulan Ramadan kan kita sering dengar tuh surat Ibrahim ya. Siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya, tapi siapa yang kufur akan siksaku sungguh pedih. Sebenarnya kurang lebih segitu Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau kurang lebihnya karena saya bukan ustadz gitu. Tapi itu sering saya dengar dari pengajian gitu ya. Karena di KPK ini Bapak dan Ibu hampir setiap Senin Kamis kita ada kultum zuhur gitu ya. Bahkan selama puasa ini kita dari Senin sampai Kamis ada pengajian zuhur gitu ya. Kita untuk mengingatkan tadi supaya ya hidup sederhana, bersyukur. Bersyukur kita Bapak dan Ibu, kita ASN tiap tanggal 1 ada transferan dari pemerintah gitu. Tapi kemarin Bapak Ibu lihat sendiri adik-adik kita calon ASN yang demo gitu. Udah keluar dari kantor lamanya tapi belum diangkat. Nah, itu. Harusnya kita melihat itu kita bersyukur. Tanggal sebentar lagi tanggal 1 ya Bapak dan Ibu, berapa 15 hari lagi tanggal 1 kita akan masuk tuh tring gitu kan. Syukur. Nah, mereka yang demo kemarin itu nggak jelas itu. Belum lagi saudara-saudara kita yang online itu, yang kerjanya online kan kadang ada customer, kadang enggak gitu. Tadi itulah. Jadi nggak perlu lah flexing-flexing. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita. Jadi kuncinya kita apa? Ya sederhana saja. Yang penting cukup. Ya bersyukur gitu. Masih ada yang tanda petik, masih ada yang lebih susah dari kita gitu. Terus kadang-kadang ada nih bahas tentang sederhana bersyukur dan korupsi juga bahas. Wah Pak, gaji saya kurang, maklum dong ke korupsi. Bapak dan Ibu, makanya tadi saya sarankan buka website KPK, lihat data, itu yang ditangkap KPK Bapak dan Ibu, gajinya gede semua. Nah, paling dekat kan lingkungan Bapak dan Ibu tuh, Pak Setnov. Itu berapa itu gajinya tunjangan? Bapak Ibu lebih tahu dari saya pasti. Bapak Ibu di lingkungan sekjen kan tahu. Coba Bapak Ibu cek itu. Gajinya Pak Setnov berapa? Tapi apa ditangkap KPK, belum yang lainnya, belum tadi Pak Adi Handoyo tadi yang bea cukai, gede tunjangan Bapak dan Ibu, luar biasa. Orang pajak, gede tunjangannya luar biasa. Tapi kenapa? Kalau saya lihat gaji istri saya yang dosen luar, sedih saya nangis. Gajinya itu cuma bisa beli 2 buku bahasa Inggris, cuma bisa. Bayangkan Bapak dan Ibu, gaji dosen yang mengajar, membuat kita pintar kayak ini nih, gajinya hanya cuma membeli 2 buku. Karena waktu istri saya mau menyelesaikan S3 disertasi baca beli buku, saya nemenin kemana-mana tuh beli buku. Ya Allah, bukunya mahal banget. Sementara gajinya segitu Bapak dan Ibu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bersyukur, kita bersyukur. Jadi jangan pakai alasan, jangan pakai apa namanya menjadi justifikasi kita, pembenaran. Wah gaji saya kecil, saya boleh dong korupsi. Lah, yang gaji besar aja ditangkap korupsi, yang gaji kecil, Bapak Ibu googling. Petugas KUA di mana itu mengembalikan uang gratifikasi kepada KPK. Kemudian OB di mana itu di salah satu mall di Jakarta nemu duit di kamar mandi dikembalikan. Ojek online di mana itu ketemu dompet di jalan dikembalikan. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, orang yang gajinya kecil yang tidak tentu seperti kita ASN ini aja bisa seperti itu, masa kita yang rutin masih pakai alasan gaji kecil gitu Bapak dan Ibu ya. Intinya tadi bersyukur. Edukasi bahayanya korupsi Bapak dan Ibu, ini penting sekali memberikan edukasi terhadap kita dan keluarga Bapak dan Ibu. Nah, kalau di apa namanya kami kan di KPK itu bukan hanya menangkap dan sebagainya, kami juga kami deputinya pendidikan dan peran serta masyarakat. Makanya salah satu yang kami upayakan adalah kami melakukan pendidikan anti korupsi. Gitu. Kami kerjasama dengan Kementerian Pendidikan sejak saya dulu masuk. Saya masuk dari Desember 2005. Jadi Desember tahun ini alhamdulillah sudah 20 tahun nanti saya. Dan dari awal itu kita sudah bangun kerjasama dengan Kementerian Pendidikan supaya apa? Menginsersi nilai-nilai anti korupsi di pendidikan. Jadi tolong Bapak dan Ibu, edukasi ini kami di sekolah sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah, sudah memberikan edukasi anti korupsi. Tolong di rumah kita juga Bapak dan Ibu mengingatkan anak kita, anak cucu kita, saudara kita. Jangan mendidik jadi korupsi gitu. Mendidiklah anak kita jadi taat hukum dan sebagainya. Contoh, saya tiap pagi itu sering sekali lihat Bapak dan Ibu, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, karena kadang saya naik busway, kadang saya naik motor itu, sering sekali saya pakai anak-anak sekolah itu pakai baju putih biru atau putih abu-abu itu nggak pakai helm gitu.
Nah, sementara dia di sekolah belajar disiplin, tertib dan sebagainya, tapi di rumah nggak dididik sama orang tuanya. Akhirnya apa? Itu anak-anak seperti itu kemungkinan tuh calon jadi penjahat atau koruptor di masa depan bisa jadi gitu. Karena udah terbiasa tadi kan, karena terbiasa tidak tertib, ya tidak tertib terus gitu Bapak dan Ibu. Nah itu sedih. Jadi tolong kita semua kerjasama gitu ya, memberikan edukasi. Sekolah sudah baik, kita di rumah juga baik. Jangan diajarkan anak kita kalau ada yang nyari tamu bilang bapak nggak ada, bilang ibu nggak ada, padahal di kamar. Nah itu mengajarkan anak tidak jujur. Nah bibitnya awal di situ tuh udah tidak jujur, nanti mungkin bisa menipu. Tapi nanti jangan-jangan kita sendiri ditipu Bapak dan Ibu. Bayar sekolah 100.000, mintanya duit 200.000. Beli buku 200.000, mintanya duit 500.000. Nah, nanti jangan-jangan Bapak Ibu sendiri yang ditipu sama anaknya gitu. Jadi, mari kita sama-sama memberikan edukasi. Transparan. Izin Dan Pak, ya, kita jam 9.56 adalah Go Indonesia Raya, jadi kita nanti break sebentar ya. jam 10 teng ya? Jam 9.56, paling 2 menit Oh, lagi. baik, baik. Sama Bu, kayak di kantor kami jam 10 tapi kalau baik, nanti kita break dulu ya. Diingatkan saja. Siap. Nah, kita lanjut. Nah, strategi mencegah mencapai flexing ini. Jadi, Bapak dan Ibu, edukasi itu penting gitu ya. Jadi, kegiatan pagi ini kita juga penting. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengundang dan menyelenggarakan kegiatan kita pagi ini. Karena tanpa kegiatan ini kita juga tidak mungkin lupa. Kita break sebentar ya, Bapak dan Ibu. Indonesia Raya ya. Indonesia Raya. Matikan dulu. Suaranya di mute ya, Pak. Pak Adi, boleh kita dilanjutkan kembali? Silakan Bapak Adi. Sebelum di sana ada Baik. yang Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi sekali lagi ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu terkait strategi menjauhkan flexing. Jadi tadi sudah ya, edukasi penting cukup, kemudian membuat sistem yang transparan dan akuntabel ya. Itu harusnya kita kita tunjukkan juga gitu ya di kantor kita di mana kita bekerja itu ada sistem yang transparan dan akuntabel gitu ya. Tugas kita melayani ya sebutkan. Kalau pelayanan dibutuhkan misalnya harus pelayanan A harus bayar sekian ya tunjukkan saja secara transparan gitu. Yang penting tidak ada pelayanan-pelayan di bawah meja atau di balik meja gitu ya, atau meja-mejanya dikorupsi kurang lebih gitu. Kemudian ini penting Bapak dan Ibu karena memang sekarang sudah eranya media sosial itu sangat luar biasa, yaitu tadi gunakanlah secara bijak Bapak dan Ibu. Jadi
gunakannya yang lebih bermanfaat, mencari info, mencari resep masak gitu ya, mencari apa informasi-informasi terkait pekerjaan kita itu lebih bermanfaat mungkin dibanding kita apa namanya flexing gitu ya, mencari flexing. Nah, yang selanjutnya menjadi flexing, peran keluarga Bapak dan Ibu. Peran keluarga itu sangat penting. Tadi saya ingatkan tadi, mohon bantuan Bapak dan Ibu semua orang tua kita juga mendidik anak kita. Anak saya belum saya kasih menggunakan gadget gitu ya, supaya ada waktu bersama keluarga. Jadi bahkan nonton TV pun saya batasin sehari maksimal 20 menit gitu ya. Jadi selebihnya apa? Selebihnya ngobrol sama orang tua, bercanda, saya bikin kasih banyakin aja kasih kertas sama pensil warna kalau dia mau nulis mau apa seperti itu Bapak dan Ibu supaya menghindari tadi melihat apa namanya tontonan yang tidak pas gitu. Jadi peran keluarga luar biasa penting Bapak. Peran pemerintah, nah ini harusnya ini tugas kita semua nih. KPK sudah menunjukkan ya, KPK kita sudah memberikan edukasi, kita sudah dari Sabang sampai Merauke Bapak dan Ibu, dari Aceh sampai Papua. Nah ini, tahun 2023 kami itu di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi punya program salah satunya namanya JNBA, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Tahun 2023 itu kami dari Bengkulu sampai Aceh tuh, kami bis warna biru. Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube official KPK, cari Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Tahun lalu 2024 kami dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Nah, tahun ini sebenarnya target kami adalah ke Indonesia Timur gitu kan, sesuai peta Indonesia harusnya ke timur nih, harusnya jatahnya NTT, NTB. Bali sengaja kita lewati karena Bali sudah relatif cukup bagus, jadi kita jatahnya NTT, NTB. Tapi kita semua mengetahui ya Bapak dan Ibu, kondisi negara kita akhirnya kami balik lagi ke Provinsi Jawa Barat gitu. Karena Jawa Barat ternyata cukup luas, jadi kami hanya di Jawa Barat tahun ini. Harusnya tadinya NTT, NTB gitu. Tapi sudah lakukan peran, dari edukasi sudah, teman-teman yang pendidikan sudah, ditangkap-tangkapin orang diperiksa, lain sebagainya, sudah luar biasa upaya yang kami lakukan. Tadi balik lagi ke cerita saya waktu tahun 2023. Tahun 2023 kita ke Bengkulu Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi tahun 2004 lalu kami menangkap Gubernur Bengkulu gitu ya. Padahal kalau Bapak dan Ibu browsing itu ada tuh pas pelepasan bis, saya melepas bis sama Pak Gubernur itu gitu. Bayangkan, sudah kita berikan edukasi anti korupsi, bahkan kita di Bengkulu itu tidak sebentar Bapak dan Ibu, 3 hari kita buka di alun-alun itu. Mengundang masyarakat, pemerintah daerah, adik-adik, anak-anak kita didik pendidikan anti korupsi. Tahun kemarin kita tangkap Pak Gubernur kan, Gubernur Bengkulu itu. Nah, tahun 2024 tadi saya sampaikan kita ke Jawa Tengah, kita bikin kegiatan di Semarang, Kota Semarang. Apa yang terjadi? Suami istri wali kota Semarang ya, Bapak Ibu bisa lihat ya browsing kemarin baru saja kita tahan kan berapa waktu lalu ya, bisa di browsing gitu. Suami istri, istrinya wali kota Semarang, suaminya pejabat juga. Bayangkan Bapak dan Ibu betapa sedihnya kita ini gitu ya. Udah kita sosialisasi, kita edukasi malah tahun berikutnya ditangkap. Nah, semoga setelah saya sosialisasi ini nggak ada ya Bapak dan Ibu ya yang kejadian seperti itu. Amit-amit lah, jangan sampai gitu ya. Biar yang lain saja. Tadi yang terakhir memang edukasi sejak dini. Jadi intinya ternyata apa Bapak dan Ibu? Ternyata yang penting itu edukasi gitu ya. Bukan makan nasi, ya bukan makan nasi gratis ya, tapi edukasi Bapak dan Ibu. Edukasi. Contoh konkret apa Bapak dan Ibu? Contoh konkret, ingat negara Jepang yang jajah kita? Tahun 45 dibom Hiroshima, Nagasaki. Tahun yang sama, tahun 45 Indonesia merdeka. Kenapa sekarang kita pakainya? Saya ini HP saya yang murah aja nih, HP Samsung gitu. Karena nggak mau flexing, nggak mau pakai iPhone. Nah, sayang, karena saya cuma WA sama kerja saja foto cukup. Jadi Samsung pun cukup buat apa namanya WA, nggak perlu pakai iPhone buat apa? Buat flexing gitu ya. Walaupun gaji cukup sebenarnya, tapi enggak. Balik lagi, edukasi sejak dini. 45 Jepang bom atom Hiroshima Nagasaki, 45 Indonesia merdeka. Kenapa sekarang kita pakainya Honda, Yamaha, Suzuki, nah gitu ya. Pakai produk-produk Jepang yang lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu harus jadi pertanyaan kita semua. Karena apa? Karena di Jepang prioritasnya ketika habis dia prioritas pertama adalah pendidikan. Menomorsatukan guru gitu ya. Luar biasa. Kalau saya dengar kemarin ada saudara saya sempat lama pendidikan di Malaysia, itu di Malaysia saja gaji gurunya hampir sama dengan anggota dewannya. Makanya kalau dulu saya sering dapat cerita itu tahun 70 gitu ya, orang
orang Malaysia itu impor guru dari Indonesia. Nah, sekarang banyak orang Indonesia justru belajar ke Malaysia. Gitu Bapak dan Ibu. Itu kondisinya berubah. Karena ternyata negara-negara maju itu mengedepankan pentingnya pendidikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, pendidikan. Bapak dan Ibu selalu ingat tentu salah satu yang sering diumumkan tiap tahun itu indeks persepsi korupsi, ya kan, IPK. Negara yang selalu bagus indeksnya apa-apa saja ya itu saja. Denmark, negara-negara Skandinavia, Finlandia, tangga kita tuh yang negara kecil itu Singapura gitu. Ternyata Bapak Ibu coba browsing lagi cari data tentang negara-negara yang berpendidikan bagus. Negara-negara yang sama Bapak dan Ibu. Jadi negara-negara yang tingkat korupsinya rendah ternyata tingkat pendidikannya pun juga bagus gitu ya. Nah, kemarin kita sedih apa? Kemarin saya baru baca berita itu. BPS baru ngeliris data. Ternyata tingkat pendidikan kita sedikit sekali Bapak dan Ibu. Bayangkan. Luar biasa ya. Sekali lagi, ternyata apa? Karena dampak dari korupsi gitu ya. Karena di korupsi harusnya duit buat beasiswa, nggak bisa jadi beasiswa, harusnya duit buat bangun jalan, nggak bangun jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dampak korupsi saya ingatkan sekali lagi bukan hanya menimpa apa namanya orang yang dikorupsi, tapi juga kita semua merasakan dampak dari korupsi. Nah, kemarin Pak Menteri Agama kebetulan ke kantor kita nih ada acara biasa menjelang Ramadan kita membahas tentang mencegah korupsi gitu ya. Karena kan KPK bukan hanya menangkap saya, tapi ada pencegahan, pendidikan dan sebagainya. Itu namanya 3 strategi dalam memberantas korupsi. Ada pendidikan, pencegahan, sama penindakan yang nangkap. Cuma memang yang sering dimuat berita itu yang nangkep-nangkepnya, yang mencegah gini, yang sosialisasi gini, pendidikan, kita bikin kurikulum, kita bikin pendidikan anti korupsi, itu jarang dimuat media. Gitu. Padahal tadi, ingat ya kita sudah belajar dari sejarah konkret sama-sama. Korea kan juga, Korea Selatan juga, itu kan merdekanya juga sekitar tahun segituan Bapak dan Ibu ya, 40-50. Tapi kenapa kita pakai Samsung gitu ya, nggak pakai produk lokal, apa produk lokal? Misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini Pak Menteri Agama sendiri paham bahwa sebenarnya KPK itu membantu orang dari apa namanya cegah orang jadi masuk neraka, berbuat jahat kan, korupsi itu berbuat jahat gitu ya, gulul gitu ya, kalau bahasa mungkin agamanya kalau dikata Pak Ustadz itu ya mencuri, sama dengan mencuri itu kan mengambil yang sesuatu bukan haknya. Banyak hadis tentang itu ya, saya tidak ingin menyampaikan takut salah karena saya bukan Ustadz, tapi kalau didengar-dengar saya di pengajian itu banyak sekali hadis-hadis atau apa namanya ajaran-ajaran agama itu baik yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan kita tahun-tahun lalu sampai kerjasama dengan MUI, kerjasama dengan PGI, Pusat Gereja Indonesia gitu, bersama dengan Walubi dan sebagainya, kita mengkaji itu korupsi dari sudut pandang agama-agama yang ada di Indonesia. Gitu. Sampai kita buat buku panduannya itu. Jadi sudah berbagai macam cara kita lakukan. Kesimpulannya apa? Jadi antara flexing sama korupsi itu ada hubungannya. Jadi dua sisi mata uang yang sama. Jadi kalau nggak orang flexing biasanya ada indikasinya korupsi. Begitu juga sebaliknya. Orang udah habis korupsi dia flexing dan seterusnya. Mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Itu kan kadang kesannya bagus ya. Kayak siapa tuh artis gitu ya. Flexing bagus-bagus gitu ya. Mewah-mewah. Siapa Sandra Dewi ya. Ternyata suaminya Bapak dan Ibu. Tapi kalau di Instagramnya kan bagus-bagus tuh. Wah luar biasa mewah-mewah gitu ya. Ternyata gitu ya. Sama kayak kasusnya itu. Yang tadi di kasus yang saya ceritakan di contoh-contoh kasus tadi di awal. Komitmen bersama tadi membangun budaya anti korupsi membutuhkan komitmen bersama Bapak dan Ibu tadi pentingnya edukasi elemen. Kembali lagi saya ingatkan dampak dari korupsi menimpa Bapak dan Ibu, menimpa kita semua gitu ya. Jadi harus bersama-sama juga membangun Indonesia lebih baik. Dengan menjadi flexing kita turut berkontribusi dalam mencegah korupsi dan membangun Indonesia yang lebih baik tadi. Supaya generasi ke depan tidak jadi generasi yang instan Bapak dan Ibu karena ngelihat senior-seniornya misalnya Bapak dan Ibu atau tadi ada oknum-oknum yang flexing tadi kan adik-adik kita anak-anak kita ini pingin cepat aja akhirnya pinjol judol jadi ani-ani dan lain sebagainya amit-amit gitu ya akhirnya ya itu nggak benar kita generasi ke depannya gitu padahal generasinya kita harus didik generasi yang benar demikian Bapak dan Ibu. Nah jadi kalau katanya Mahatma Gandhi, our greatness ability as human is not to change the world, but to change ourselves. Nah, termasuk keluarga kita yang terdekat gitu ya. Mari kita didik keluarga kita, mari mendidik kita berintegritas, anti korupsi dan seterusnya. Tiap hari kita sholat buat yang Muslim, sholat 5 waktu udah mengingatkan untuk integritas tertib gitu ya. Buat yang agama lain pun harus beribadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Agama sudah mengajarkan itu semua. Jadi tinggal kemauan kuncinya ada di kita. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Presiden, wakil presiden idola kita. Sederhana,
tapi sampai sekarang harum namanya ya. Nggak perlu flexing, nggak perlu bahkan mau beli sepatu Beli aja ditahan-tahan, beliau nggak sampai wafatnya tidak ada gitu. Sementara kita ada yang pakai baju sepatu Hermes dan lain sebagainya. Saya pernah, mohon maaf, saya pernah meeting di salah satu kementerian lembaga ya. Saya HP-nya Samsung yang murah ini, sebelah saya iPhone yang versi baru-baru, laptopnya Mac. Nah, tapi dari ASN katanya kalau dicurhat itu sering katanya gajinya lebih kecil dari KPK, tapi pakainya iPhone. Gimana itu ceritanya Bapak dan Ibu? Nah, ini ya, intermezzo aja, intermezzo. Tapi maksudnya kita mari kita apa namanya, kondisi kita sesuaikan lah dengan kemampuan kita. Nggak usah memaksakan diri. Ingat, handphone itu cuma buat kita WA ketik, kecuali kita emang digital creator ya, membutuhkan handphone yang canggih, itu kan digital creator. Tapi kalau sebagai ASN kan kita mungkin butuh untuk laporan, untuk apa ya, kan cukup ada Word-nya, cukup ada fotonya, PDF, kan udah cukup lah ya, merek apapun gitu bisa. Nah ini kata Muhammad Hatta harus kita ingat. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki Bapak dan Ibu. Jadi mari berani jujur itu hebat, mari kita tegakkan bersama-sama. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali-kali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini tujuannya untuk mengingatkan diri saya sendiri juga, ada Bapak Ibu kita semua kita ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kita lanjutkan mungkin dengan tajam. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak sekali yang ingin ditanyakan. Itu kami persilakan. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Adi atas paparannya yang menarik dan komprehensif. Untuk berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Nanti untuk termin pertama kita mulai dari yang online dulu. Boleh bisa raise hand untuk 3 orang penanya. Oke, untuk Mas Irfan boleh, silakan. Mas Irfan, Kedua Bang Regar ya. siap mereka. Kameranya dinyalain. Iya, Pak. Mas Irfan boleh, silakan, boleh diaktifkan kameranya. Ya, bisa ganti ya. Oke Pak, Asiregar dulu boleh Pak? Oke, ya terima kasih Pak Kapus Bangkom dan selamat datang Pak Adi Tamtomo. Saya Marasiat Siregar, bagian Persipar PNS, 3 tahun lagi pensiun Pak. Jadi begini Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa hal yang tadi saya dengar, seperti anak Kapolda Kalsel, pejabat DKI Bapak Masid Aropi, anak pejabat Dirjen Pajak Mario Dendi, terus anak Pemkot Jakarta Utara Ibu Selvi Mandagi. Nah itu kan yang artinya kalau saya melihat itu masih kecil-kecil lah Pak Tamtomo ya. Coba kalau kita bicara dengan korupsi yang dilakukan oleh mantan-mantan pejabat lembaga negara kita tahun-tahun 10 tahun akhir ini, seperti Ketua DPR Pak Novanto, Ketua DPD Pak Irman Gusman, Ketua MK Bapak Akil Mukhtar, dan Kabareskrim Sosno Duaji. Namun pertanyaan saya Pak, itu sudahlah berlalu. Itu beliau-beliau itu masih aktif, bisa ditangkap dan bisa diproses secara hukum. Kan begitu Pak? Secara fundamental pertanyaan saya ini, saya ASN Pak, bagaimana dengan sekarang tanpa ada asap, tanpa ada api? Contoh lah ya Pak ya, dengan kasus Blok Medan. Itu siapa Pak? Itu adalah mantunya mantan presiden. Kemudian anak mantan presiden juga yang sudah flexing naik pejabat pribadi dan beli kue 350.000. Dari mana segi KPK bisa untuk memproses itu? Karena kenapa? Kita ini kalau mau adil hukum secara ke atas tidak tumpul, ke bawah, ke atas tidak tumpul, ke bawah tumpul, artinya supaya hukum itu dapat disamakan. Nah, kira-kira Pak, apakah Bapak semua dari KPK ini bisa memproses contoh-contoh yang sudah ada ini? Walaupun memang tidak ada bukti-bukti, tapi kan tanpa ada asap, tanpa ada api, sudah kita jelas di media sosial segala macam, itu sudah tertera gitu. Yang kedua Pak, boleh nanya seperti apa sih Pak kasus dari Pak Susno Duaji ini? Itu kan beliau tuh jenderal tapi yang ditangkap di bandara pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak, kami juga di sini di DPR ini sangat-sangat ada bersedih juga dengan ada situasi yang sekarang ini, mungkin Bapak tahu juga ya Pak ya. Jadi saya melihat Pak begini, kalau korupsi itu kan ada istilah bilang
carilah temanmu yang bisa kerjasama. Kalau teman kita kerjasama, tanda kutip, kerjasama untuk apa gitu kan Pak? Nah kalau saya melihat ada beberapa hal yang harus perlu negara ini perhatikan. Pertama, kita ada undang-undang harus bersih dari KKN. Mohon maaf, pertanyaan saya, kalau masih KKN itu tidak hanya sebagai nama saja, nepotismenya itu nggak bisa, Pak. Itu yang membuat salah satu korupsi itu marajalela, mohon maaf. Karena ada kedekatan. Kenapa? Ada kepentingan. Karena ketika dia membuat, contoh saja, seorang pejabat punya keluarga melakukan kesalahan, sangat-sangat tidak berani dan samping kiri kanannya itu untuk menegur itu, Pak. Dimanapun di sebuah lembaga negara itu yang terjadi, Pak. Jadi kiranya kalau saya bisa, kita kalau punya pemimpin seperti Presiden Senegal yang baru, yang namanya Bassirou Diomaye Faye, masih 45 tahun, mungkin 10 tahun ke depan kita, kayaknya itu yang cocok, Pak. Janganlah tempatkan gambar saya di kantor saya, di kantor kalian, karena itu saya bukan Tuhan katanya. Saya adalah pelayan rakyat. Nah, kalau itu mungkin bisa dibikin salah satu role model contoh di Indonesia ini, saya rasa korupsi itu dengan cepat bisa teratasi walaupun tidak secara 100%. Karena apa ya Pak? Malu sendiri kita, negara kita berjamaah korupsinya gitu Pak, berjamaah korupsinya di depan mata, kayak seakan-akan kalau ditangkap KPK senyum. Apakah memang hukumnya tidak jalan atau memang karena dia masih aktif tidak diproses secara hukum? Karena KPK kan harus adil Pak. Kalaupun dia ada orang mantan kayak mau apa mantan segala macam, anak pejabat mantan, kalau memang ada info-info seperti itu boleh diselidiki Pak. Saya ASN tapi memang kenapa hati saya gundah gulana melihat seperti ini negara kita. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang berkenan kepada semua yang ada di grup di Zoom ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, untuk pertanyaannya kita kumpulin 3 dulu ya Pak, nanti baru dijawab. Iya, baik. Ya, saya sambil catat juga. Biar tiga-tiga. Selanjutnya boleh Bapak Ari Mulyata Ginting. Silakan Bapak Ari. Ya, apakah suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran nggak kira-kira? Kedengaran tapi kurang keras Pak. Kurang keras ya. Ya, tapi saya bisa mendengar kok, Pak. Kedengar ya Pak ya? Bisa dengar. Ya. Selamat pagi Pak Kapus Bangkom, Pak Adi narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Saya 2 pertanyaan saja Pak. Pertama, jadi begini Pak, ada adik gium kita dengar kan, PNS ini kan serba kejepit Pak. Kalau miskin karena nasib, kalau kaya dicurigai. Nah terkait dengan tadi flexing gitu ya, sejauh mana sih Pak indikator yang mungkin KPK sudah bisa tetapkan ataupun bisa bagi acuan? Karena gini, kita kadang-kadang kan dengan keluarga mau makan bersama jadi takut juga nih mau foto-foto bareng tadi kirain flexing padahal kita foto dalam rangka ulang tahun atau bagaimana gitu ya. Nah apakah ada indikator yang mungkin KPK sudah buat ataupun tim lain sudah buat terkait dengan flexing sejauh mana sih kita diperbolehkan sehingga menjadi acuan kami dari ASN? Karena kami jujur kalau kita lihat kan saya sepakat bahwa korupsi itu harus ditanggulangi itu Pak ya. Nah yang kedua Pak terkait dengan slogan ataupun yang Kemenpan sudah bangun selama ini berakhlak. Sejauh mana sih berakhlak itu bisa menurunkan flexing dan paling penting berakhlak itu bisa menurunkan yang namanya korupsi. Karena kalau saya lihat kok kayaknya korelasinya agak kurang gitu Pak ya. Apalagi para ASN yang Kamen Sultan kalau kita bilang gitu ya. Nah, penghasilannya luar biasa kalau dibandingkan dengan DPR berarti nama saja Pak. Namanya kerja di mana DPR, padahal penghasilannya baru tahun ini aja kita agak lumayan. Kalau enggak sebelum-sebelumnya kita jongkok juga Pak, tiarap malu kita sama Kemen Sultan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Bapak Irfan Arifin, silakan. Satu pertanyaan lagi ada? Silakan yang mau reskan. Saya satu bacain di kolom chat yang dari Bapak Irfan Arifin. Salah satu dampak flexing
ke psikologi, kecemasan, iri hati, dan tekanan sosial. Pertanyaannya adalah apakah indikator atau tanda bahwa kita atau individu sudah ada fakta psikologi dari keempat. Boleh silakan Pak untuk dari jawabannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sesuai pertanyaan ya, kita jawab dari yang pertama dulu Pak Maret Rehat Siregar. Nah, izin kalau boleh, ini tadi kan terkait penegakan hukum Bapak dan Ibu ya, Bapak yang pertanyaan dari Pak Marhat. Sebenarnya semenjak tadi ada istilah dipakaikan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, semenjak ada KPK itu justru tajamnya ke atas Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena memang undang-undang menugaskan KPK hanya bisa menangkap penyelenggara negara, pejabat negara gitu ya. Kalau mohon maaf, misalnya kayak contoh maling motor, maling ayam itu nggak bisa ditangkap KPK kan gitu. Itu tugas yang lain. Cuma kadang-kadang kita sedihnya itu ya, maling ayam, maling motor digebukin, maling duit negara nggak ada yang berani gebukin itu. Itu sedih Pak, sama Pak. Saya juga sedih Pak. Makanya kemarin pernah kejadian tuh di KPK kan sampai mungkin wartawan sedihnya itu sampai koruptor itu didorong pakai kamera itu pernah kejadian tuh. Ya kita nggak bisa gimana-mana lagi gitu. Tapi susah. Nah, tapi ingin saya tunjukkan ini Bapak dan Ibu. Ini namanya share screen sekali lagi Bapak dan Ibu. Ingin saya sampaikan supaya mana ya? Nah, tampak di layar Bapak dan Ibu ya. Ini contoh tadi pertanyaan di apa namanya statistik tadi yang kita terkait penegakan hukum. Jadi semenjak KPK berdiri, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, bukan hanya tajam ke bawah, tajam ke atas, tajam juga Bapak dan Ibu. Ini contohnya. Berapa banyak pejabat yang ditangkap KPK? Menteri sudah luar biasa. Tahun kemarin saja, 10 tahun periode Pak Jokowi, kita nangkap 3 menteri loh. Menteri Sosial, Menteri Kelautan gitu ya. Dan yang terakhir kemarin SJL, Menteri Pertanian. Itu kan partai-partai besar semua Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang terkait partai ini KPK suka dibilang, wah tebang pilih, partai ini nggak. Padahal kalau partai ini yang ditangkap, partai sebelahnya bilang, wow ini apa namanya KPK jadi ini alat kekuasaan gitu. Padahal kalau Bapak Ibu googling lagi dari kasus-kasus statistik ini, itu dari partai merah, kuning, hijau di langit yang biru, ada semua Bapak dan Ibu. Sebut PKS, ketua partainya LHI ya kan. Kemudian ini kemarin barusan Sekjen PDI gitu ya. Ketua pas zaman 10 tahun Pak SBY, ketua partainya Anas Urbaningrum gitu ya. Bahkan besannya Pak SBY yang gubernur BI oleh Pohan itu. Jadi nggak ada itu istilah apa tebang pilih segala macam nggak ada. KPK menjalankan hukum sesuai undang-undang, sesuai tugasnya saja gitu ya. Gitu. Jadi mau dia pejabat negara kalau memang ada buktinya ya gitu nih eselon 1 2 3 hakim sudah 31 lebih tangkap KPK, jaksa 13, polisi 6 gitu ya. Pengacara 19, swasta banyak nih 400-an. Kenapa swasta banyak? Ya karena swasta yang tadi suka memberi gratifikasi tadi, suka memberi gratifikasi, suap. Nah, kalau gratifikasi dan suap itu kan yang pemberi menerima harus kita proses. Bahkan korporasi aja sudah ada yang kita lakukan tindakan. Ada 12 korporasi Bapak dan Ibu. Jadi mohon mulai ini ingin menunjukkan bahwa KPK itu tidak tebang pilih dan tidak tajam ke bawah. Karena kebetulan memang kita tidak bisa menangkap yang tadi tanda petik ya korupsi kecil-kecil. Emang ada dibatasi keuangan negara dan korupsi di atas 1 miliar nilainya gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi semoga dengan adanya data statistik ini Bapak Ibu semangat, tetap memiliki semangat berantas korupsi bersama. Tetap kita merah putih, kita membangun Indonesia. Yang bisa kita lakukan apa? Ya membantu KPK kalau ada info-info lapor gitu ya. kws.kpk.go.id sampaikan gitu. Mungkin lapor lama. Ya memang lama Bapak dan Ibu. Proses kan kita bukan menangkap maling ayam, maling motor yang langsung ada barang buktinya. Tapi orang itu kan orang pintar ya. Kasus Pak Setnov itu kan berapa tahun tuh prosesnya? 2 tahun lebih kan? Kasus Gubernur Bengkulu kemarin kan tahun berapa itu kasusnya? Sudah cukup lama itu prosesnya. Kasus Lukas NMB almarhum cukup lama gitu. Nah, kasus yang pajak ini yang terbaru sudah lama gitu. Tapi kan kita harus mengumpulkan data. Tapi ini saya ingin memberikan motivasi pada Bapak dan Ibu bahwa adanya KPK ini kita nggak tajam ke bawah, kita tajam juga ke atas gitu ya.
Contoh konkretnya ya di lingkungan Bapak dan Ibu sendiri ya, bahkan ketua DPR pun bisa gitu. Ketua DPD kan, nah malah masuk lagi itu. Ini kita perlu pertanyakan ini masyarakat kita nih, alumni ini kok jadi ini, nah, jadi masih jadi lagi. Nah itu balik lagi Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya Sekjen DPR tersangka, Pak. Nah, Pak Kabit ya, Pak Kabit pelatihan ya Pak. Ya, ini yang terbaru lagi ini kan proses kan. Itu kejadian tahun berapa nih udah tersangkanya masih kita proses nih. Mungkin berapa waktu ke depan mungkin ada tindakan hukum lanjutannya gitu ya. Tapi ini menunjukkan siapapun dia pejabat tinggi, pejabat ya negara ya bisa ditangani oleh KPK gitu. Jadi tetap semangat Pak Siregar, Bapak Ibu semua. Kita menegakkan hukum sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Pak Susno Haji ya sudah dihukum tahun 2015, memang waktunya sudah bebas. Pak tadi sebut Joko Susilo, Jenderal Polisi sudah masuk. Pak Akil Mukhtar, Ketua MK sudah masuk. Semua proses banyak barang yang kita sita dari Pak Akil Mukhtar itu. Nah, malu menegur. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini salah satu proses pendidikan kita tidak krisis. Bapak dan Ibu, dengar kemarin sempat viral lagu Bayar Sukatani. Pernah dengar lagunya? Polisi bayar. Nah, itu Bapak dan Ibu. Itu kan yang nyanyi guru ternyata. Ya, Dan guru. tulisan skripsinya dia apa? Kritis melalui lagu. Jadi ternyata pendidikan kita ini memang dibangun bukan kritis gitu. Kalau saya dulu, saya diajarin kritis waktu saya kuliah S1 Visipol UGM Bapak dan Ibu. Ketika masuk penataran itu apa yang dilakukan? Nggak ada tuh peloncoan lucu-lucu gitu, nggak ada. Kami di pelonco apa? Demo. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Jogja, itu kampus Visipol ada di 1 dan ada di Bulak Sumur ya. Kami suruh jalan demo, latihan apa? Latihan kritis gitu. Jadi dilatih untuk demo tuh di apa ospeknya itu, bukan ospek yang pelonco lucu-lucuan gitu, tapi ada manfaatnya. Dididik makanya sekarang sampai sekarang pun kemarin mantan rektor UGM jadi menteri, dosen saya itu Pak Prof Pratik, itu yang demo adik-adik kita sendiri itu, mahasiswa Visipol tuh pasang spanduk, pasang apa namanya. Karena dengan adanya demo, dengan adanya tadi berani menegur, itu orang akan semakin merasa diawasi. Ketika orang merawat diawasi ya kalau nekat ya jadi tetap koruptor. Tapi kalau orang yang punya hati, yang punya pendidikan bagus, dia kan wah dia nggak jadi korupsi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi balik lagi apa namanya balik lagi ujungnya ke masalah pendidikan yang untuk penting. Setuju Pak Siregar kalau bisa tadi foto presiden, masalahnya kan saya tidak punya kewenangan ya. Yang punya kewenangan kan di eksekutif dan legislatif yang membuat peraturan dan undang-undangan. Kita eksekutor. Tapi saya setuju kalau kayak gitu-gitu memotivasi bagus gitu. Nah, Pak Ari, kalau miskin itu nasib, kalau kayak dicurigai, oh jangan kayak gitu Pak Ari, itu udah lupakan saya biarin gitu ya. Nah, mohon maaf, tadi saya cerita, saya nggak karena puasa nggak boleh cerita orang lain, tapi gimana ya? Contohnya, istri saya. Tadi karena saya bilang kan, beli buku aja gajinya nggak cukup, akhirnya apa? Ya harusnya cari kerja kan, kalau di dosen itu kan boleh. Kalau di dosen ada aturannya ya. Apa namanya, ada pusat-pusat studi di kampus itu, yang anggotanya juga dosen-dosen, dia menjadi konsultan dengan pusat studi itu, akhirnya dapat honor-honor, seperti itu. Bisa juga. Siapa bilang ASN nggak boleh kaya? Boleh kok, asal jangan kayanya dari APBN. Ya mungkin setelah dia punya usaha di luar, asal jangan usahanya jadi suppliernya tempat kita kerja, itu namanya konflik of interest, perbuatan curang dalam pengadaan gitu. Ya kita usaha misalnya kita usahanya beras ya, asal jangan masuk berasnya ke kantor kita, ya udah jualan aja ke orang lain berasnya, jangan dijadikan supplier kantor kita misalnya. Jualan alat tulis ATK, oh kita jadi supplier kantor kita, ya itu ya konflik of interest gitu, udah jelas. Punya apa usaha konsumsi catering, wah kalau setiap rapat harus pakai konsumsinya si Bapak A. Nah, itu udah jelas itu konflik of interest. Nah, tapi kan kalau kita berusaha bisa kaya. Jadi jangan takut Pak, jangan takut kaya. Harus dengan kaya kita banyak bisa beribadah, bisa umroh, bisa haji, bisa nyumbang ke anak yatim gitu ya. Jadi ya memang harus berusaha tapi dengan cara yang halal gitu. Aturan flexing memang belum ada Bapak dan Ibu, tapi kan itu ada peringatan secara himbauan-himbauan secara umum, kerja secara profesional. Jadi apa manfaatnya kita pajang foto di itu? Tidak ada relevansinya dengan tugas kita sebagai apa namanya ASN gitu ya. Jadi memang harus kita sendiri yang bisa menahan diri. Tidak memang secara aturan belum konkret itu belum ada. Tapi dalam berakhlak itu kita kan dihimbau untuk kerja profesional, untuk melayani dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi apakah berakhlak bisa menurunkan flexing? Nah, ini tadi dari awal saya ingatkan, dari awal kita masuk ASN itu sebelum pada berakhlak pun kita disumpah kok, sudah disumpah kerja profesional, taat pada agama, menaati hukum, ya udah gitu. Kita fokus ke sana saja, gitu. Gak usah pamer-pamer barang merah, kok toh nggak ada manfaatnya juga gitu ya. Nah,
Seperti itu malah jadi dugaan. Pertanyaan ketiga terkait apakah ada indikasi flexing? Ya, kan kita Bapak dan Ibu kita punya analisa namanya lifestyle check ya, analisa. Jadi kita bisa lihat itu penghasilan Bapak Ibu berapa. Kita kan kerjasama dengan Kementerian Keuangan, kita kerjasama dengan BPKP, kita kerjasama dengan BPK, PPATK, semua kita kerjasama penegak hukum. Jadi kita tahulah Bapak Ibu Kepala Dinas ini, Bapak Ibu Sekretaris Sekjen DPR, misalnya Bapak Ibu Menteri apa, kita tahu penghasilan Bapak dan Ibu berapa, ini berapa. Kok tiba Bapak Ibu di luar itu ya, ada indikasinya itu dari mana, ini ya ternyata dari korupsi kita dalamin. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ya kelihatan. Terus tadi balik lagi kalau seberapa pantas ya sekarang masyarakat kita kondisi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi yang kita butuhkan itu memang empati. Ya kita memang harus empati. Masyarakat kita kondisi lagi sedih, lagi susah. Kemarin truk di Lampung ya, truk ada truk telur, ada truk isinya duren, ada truk kasur, tempat tidur di mana itu ketika itu tabrakan jatuh dijarah kan masyarakat kan, itu masyarakat ya, itu korupsi kecil tuh, menjarah yang bukan haknya. Nah korupsi besar apa ya, menjarah duit APBN itu gitu Bapak dan Ibu. Jadi ternyata masyarakat kita tuh nggak yang kecil, nggak yang gede, ternyata punya mental koruptor, penjara. Nah makanya tadi balik lagi sekarang saya ingatkan, apa sih Bapak dan Ibu, pendidikan kita mungkin masih ada yang salah yang harus kita perbaikin gitu ya. Kemarin kan mungkin Menteri Pendidikannya biasa ngurusin online, ngurusin pendidikan mungkin kaget. Nah sekarang mungkin dengan ada pendidikan yang baru mungkin lebih bagus, benar-benar profesional. Kita berharap gitu ya. Kuncinya pendidikan. Contoh konkret nggak usah jauh-jauh lah. Jepang, Korea, Singapura, negara tetangga kuncinya pendidikan. Gimana dari kecil aja mereka udah tertib. Kita anak kecil kita kadang-kadang saya ngeliat tuh ada duluan. Nah karena anak kecil disuruh ajarin nyelak, kita ngajarkan anak kita nggak disiplin gitu ya. Buang sampah sembarangan. Anak saya didik buang sampah tertib. Kalau nggak buang sampah nggak boleh makan. Sampai sekejam itu saya ke anak saya. Nah ketika saya ajak main keluar, dia tanya, Pak itu kok anak itu buang sampah sembarangan. Saya mau jawabnya gimana Bapak dan Ibu? Gitu. Anak saya ajarin antri. Nggak boleh kakak duluan. Nanti kalau kakak udah selesai baru adik. Atau kalau adik yang duluan, adik duluan nanti kakak antri. Nah ketika kami ke bandara, kami ke kereta kemana, loh itu kok anak itu lari-larian Bapak dan Ibu. Bapak gimana tuh Pak itu kok itu. Nah gimana saya jawabnya gitu. Saya di rumah jawab sedisiplin. Alhamdulillah anak saya sekolah di Muhammadiyah. Kebetulan Muhammadiyah itu salah satu sekolah yang tertib juga disiplin ya. Nggak boleh ngasih hadiah ke guru. Tapi nanti anak di sekolah swasta lain ngasih hadiah ke guru. Nanti saya jawabnya gimana kepada anak saya. Nah itu Bapak dan Ibu. Itu jadi PR kita bersama. Jadi sekarang mungkin waktunya kita berempati. Waktunya kita mumpung bulan puasa nih kita merenung. Betul nggak yang perlu kita lakukan ini, cukup nggak kita sebagai pelayan masyarakat tugasnya yang melayani, nggak usah pamer-pamer kekayaan ya, orang sudah tahu lah kayak istri saya juga tasnya branded kok Bapak dan Ibu, saya nggak tahu itu merek apa gitu ya, saya baru tahu itu karena dia dari mana mah ini dapat honor ini kok, ada kajian-kajian ini di kampus honor lebihnya, ya udah beli, tapi nggak dia posting di sosmed dan dia juga males main sosmed, ya buat apa? Tapi kalau saya yakin Bapak dan Ibu, saya lihat sih tasnya, oh tas branded ya, saya baru tahu karena istri saya beli gitu. Tapi nggak perlu dipamer-pamerin gitu, nggak perlu gitu. Nah, nggak perlu pakai jam tangan mahal. Buat apa? Jamnya cuma buat lihat waktu. Ini jam saya namanya jam Pilio. Ini produk lokal Pilio. Bapak dan Ibu bisa googling Pilio. Cuma 600-700 ribu kok. Ini saya beli pas diskon. Jadi 500-an ribu kok nggak salah. Ya cuma buat lihat waktu doang kan. Nggak perlu jam MM-an gitu ya. Kayak kemarin penegak hukum ada yang di-spill tuh jamnya jam berapa gitu kan. Ratusan juta buat apa, cuma lihat waktu gitu Bapak dan Ibu. Jadi balik lagi ke kita, saya memberi semangat buat diri saya sendiri juga, mengingatkan supaya kita bersama-sama juga ya tadi, mumpung sekarang bulan Ramadan, banyak-banyak kita mengkaji, bersabar. Kuncinya tadi satu, bersyukur gitu ya. Dalam agama ada, saya baca hadisnya, ada Al-Qur'annya juga, ada ayatnya, Bukhari Muslim, sesuatu yang dilakukan secara ria itu tidak diterima Allah gitu ya, kalau Bukhari Muslim. Nah kita buat apalah ria-ria gitu. Flexing itu kan sebenarnya sama dengan ria. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin kita buka termin selanjutnya. Sedikit Pak, boleh Pak, sedikit MC. Begini Pak Tamtomo, maksud saya tadi itu bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah, bukan. Maksud saya, apakah KPK dalam hal ini berani memproses ataupun menyelidiki tentang Blok Medan? Satu. Yang kedua, berani nggak Jet Kaisang yang dulu kan Ketua Umum PSI, berani nggak
Itu maksud saya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu maksudnya Pak. Kalau benar-benar KPK mau benar-benar begitu, jangan pandang jabatan Pak. Silakan aja diproses kalau memang ada blok Medan, mau ada private jet kan bisa seperti itu Pak. Itu aja maksud saya, bukan tumpul. KPK saya angkat jempol sudah oke Pak. Tapi ada semacam diskriminasi tentang penyelidikan tentang pejabat, para pejabat. Itu loh maksud saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semua kasus seperti saya sampaikan tadi, semua kasus tindak pidana korupsi itu terkait ya atau dugaan ke sana, itu kita butuh mengumpulkan bukti-bukti yang kuat itu. Masalah diproses atau tidak, tadi paling tidak sudah kami buktikan waktu zaman 10 tahun Pak SBY pun ketua partainya Demokrat ditahan, besannya gitu. Nah, terkait yang kasus Blok Medan Jet Kaisang ini, kalau Jet Kaisang setahu saya kemarin sudah diumumkan ya, tidak termasuk gratifikasi, sudah ada pengumumannya. Nah, cukup menyedihkan, tapi harus kita kritisi lagi seperti apa itu. Nah, silakan diberikan masukan kepada kami gitu. Apa namanya? Kalau ada bukti-bukti yang terkait karena mengungkap suatu tindak pidana korupsi itu buktinya harus selengkap mungkin, sebanyak mungkin supaya kita tidak kalah di peradilan. Dan selama ini KPK mencetak hampir dulu sih kita pernah 100% ya, tapi sekarang kita mulai sudah 99% itu. Kalau di pengadilan kita selalu menang, alhamdulillah, tapi ada kemarin satu kita kalah itu apa gitu. Saya lupa kasusnya. Tapi kita berusaha firm mengumpulkan bukti selengkap mungkin supaya ketika kita limpahkan itu bisa terbukti di pengadilan. Terima kasih Pak Siregar, terima kasih dukungannya, doanya, informasinya juga. Terima kasih Baik, Pak. mungkin ya. Sesi kedua saya ambil lagi 3 pertanyaan. Saya ambil dari kolom chat. Itu ada Bapak Riki Suhendro. Pertanyaan pertamanya adalah seberapa besar pengaruh gaya hidup mewah ASN terhadap meningkatnya kecurigaan publik terhadap potensi gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan. Lalu ada lagi yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan ASN untuk menjaga profesionalisme dalam berinteraksi di media sosial? Yang ketiga, bagaimana mekanisme hukum dalam menindak ASN yang memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya? Lalu pertanyaan yang kedua ada Bapak Ahmad Sofyan Bahtiar, apakah baik vaksin bagi KPK untuk mengetahui atau adanya indikasi korupsi bagi yang membuat flexing gaya hidup mewah di publik? Lalu yang ketiga ada Bapak Jericho Metiari, mengapa muncul stereotip di masyarakat bahwa gaya hidup pejabat harus sederhana dan tidak boleh bermewah-mewahan? Apakah hal ini menegaskan secara mutlak bahwa meski kondisi finansial mendukung dan diperoleh dengan cara yang halal, gaya hidup pejabat tidak boleh konsumtif? Boleh silakan jawab Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nih, pertanyaannya agak mirip-mirip sebenarnya terkait media sosial dan termasuk yang flexing gitu ya. Jadi tadi kami sampaikan kondisi masyarakat kita Bapak dan Ibu luar biasa gitu ya. Sekarang yang kita butuhkan adalah empati. Di satu sisi masyarakat kita sudah mulai kalau kita dengar-dengar itu antas ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah gitu ya, karena banyaknya kasus sedang kita ungkap. Nah, kalau kita ditambah lagi kita sebagai aparat negara, sebagai aparat pemerintah kita flexing, makinlah mereka tidak suka gitu. Alhamdulillah selama 20 tahun saya kerja di KPK, alhamdulillah sudah dari Aceh sampai Papua Bapak dan Ibu, walaupun nggak semua ya, Maluku saya belum pernah, ada beberapa provinsi belum pernah. Tapi intinya pernah keliling Indonesia dan masukan masyarakat seperti itu Bapak dan Ibu, sedih kok melihat penyelenggara negara itu DPR-nya lah, DPRD-nya, gubernurnya, wali kotanya kok mewah-mewah, kami masyarakat kok di sini susah, kayak gitulah kurang lebih Bapak dan Ibu. Jadi emang yang perlu kita rasakan itu adalah empati Bapak dan Ibu. Gimana kita berempati kepada saudara-saudara kita itu gitu, dan kita di sisi kita ya kita banyak bersyukur Bapak dan Ibu, nggak ada jawaban yang lain seperti itu, nggak dilarang kok Bapak dan Ibu sebenarnya kan cara penting, tapi kan ada himbauan edaran dari kita sebagai penyelenggara negara kan, dari Menteri Menpan RB, dari waktu itu zaman presiden yang sebelumnya juga, tidak usahlah menampakkan kehidupan mewah di sosial media, itu kan sudah ada himbauan. Nah, sebagai penyelenggara negara tugas kita kan mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinan gitu ya. Nah, tadi menjaga potensi dalam media sosial, makanya kita memang harus hati-hati, berpilah-pilah, berbijak, bermesos tadi, makanya saya sampaikan harus bijak, kira-kira yang nggak perlu diposting, yang nggak perlu diposting. Apa gunanya juga kita diposting pakai
jam tangan mahal, tas mahal gitu ya. Apa gunanya, apa hubungannya dengan kerjaan gitu? Wah, itu sosmed kita sendiri apa itu kan sosmed kita sendiri. Nah, tapi orang kan juga ketika ditampilkan sosial media berarti kan hak orang lain dong melihat gitu ya. Ketika orang lain melihat, makanya tadi saya di presentasi awal saya sampaikan, akhirnya orang iri, dengki, cemburu kan apa namanya muncul gitu ya. Ya konsekuensinya Bapak dan Ibu atau kita atau siapapun flexing, ya konsekuensinya apa? Ada orang yang nyinyir gitu. Nah, kalau nyinyirnya makin meningkat, laporin ke penegak hukum. Nah, ini terkait pertanyaan tadi nih, gimana ASN penghasilan tidak wajar, gimana indikasi flexing jadi korupsi. Nah, karena orang nyinyir tersebut, yang kena dampaknya siapa? Balik lagi ke yang Bapak dan Ibu yang flexing ya. Contoh-contoh kasus yang saya sampaikan di slide tadi itu kan gara-gara di flexing dilaporkan ke penegak hukum, ke KPK dalam hal ini, akhirnya sama KPK apa? Dia diperiksa. Ketika diperiksa, ya kita tanya teman-teman LKPN, kita tanya teman-teman PPATK, kita tanya penegak hukum yang lainnya, ada indikasi korupsi nggak? Nah, kalau ada, ya kita proses gitu. Jadi sebenarnya dengan flexing itu sebenarnya kita mungkin menjurumuskan diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, gitu. Jadi justru tadi kita nggak bisa menolak orang lain kan melihat karena sosial media, namanya sosial media. Bapak dan Ibu berharap ketika posting sesuatu, kalau kami misalnya posting tentang anti korupsi, kan harapan kami itu ya supaya dilihat, supaya masyarakat tahu ada anti korupsi. Nah, ketika ada orang yang posting benda mewah, perjalanan ke luar negeri atau apapun itu misalnya ya kan dia berharap untuk dilihat. Nah, ketika sekian ribu orang banyak melihat, ternyata ada yang nggak suka, ada yang ini ya, mereka bikin laporan, nah kan nggak bisa kita duga juga Bapak dan Ibu. Nah itu, jadi memang balik lagi kuncinya memang kita harus berempati, bersyukur dengan kondisi yang ada. Tidak ada seperti itu lagi Bapak dan Ibu. Jadi sekarang kita tinggal berupaya mengingatkan diri kita sendiri dan berempati kepada masyarakat gitu ya. Mengapa tidak boleh tadi apa namanya berhidup mewah? Tadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi saya sampaikan, saya sudah keliling dari Aceh Papua. Semua masyarakat kita seperti itu pandangannya. Bukannya semua ya, sebagian masyarakat kita itu ada kecemburuan sosial, luar biasa kecemburuannya. Kenapa sih ada kok jalannya sama bayar pajak juga, tapi yang satu pakai nguing-nguing, ya itu aja ada cemburu kita kan, udah ada kecemburuan itu. Kok mereka lampu merah nerabas kita nggak bisa gitu. Nah, kayak gitu-gitu Bapak dan Ibu. Ketika masyarakat sudah seperti itu dan sekarang sosial media itu netizen plus 62 ini luar biasa gitu ya, apa tingkat risetnya itu, tingkat intelijennya itu luar biasa gitu ya. Orang semua bisa di-spill, dibuka, yang rugi balik lagi kita sendiri kok. Orang yang flexing itu sendiri gitu ya. Tapi kalau tetap oh ya udah kita tetap hidup flexing ya silakan saja gitu. Karena nggak ada aturan COVID, tapi resikonya ya tadi kalau ada yang melaporkan ya jangan kebingungan juga gitu ya, tinggal jalanin saja pemeriksaannya kan gitu sebenarnya jawaban normatifnya singkat. Terima kasih Ibu. Satu lagi Pak penanya dari Ibu Salis Susiana dari kolom chat. Apakah KPK pernah melakukan penelitian mengenai kaitan antara perilaku korupsi dengan jenis kelamin dan pelaku korupsi lebih banyak laki-laki atau perempuan? Ya, langsung dijawab atau masih ditanggung? Kalau foto Pertanyaan terakhir ya ini ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau secara ini di kami memang ada direktorat namanya penelitian pengembangan, sekarang ganti nomenklatur menjadi direktorat monitoring. Tugasnya memang melakukan kajian, tapi sayangnya harus kami sampaikan, kami belum pernah mengkaji secara apa namanya spesifik ya masalah gender ini gitu ya. Belum kenapa perilaku korupsi pada perempuan dan laki-laki belum pernah. Justru yang pernah melakukan itu riset itu lembaga seperti DIP Indonesia itu ada terkait kemarin kami sempat kampanye Bapak dan Ibu kalau ingat tahun 2024 kita pemilu kampanye itu KPK sedang kampanye hajar serangan fajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu sempat googling nanti ada di foto di gedung KPK itu ada spanduk gede sekali hajar serangan fajar. Itu kita apa? Kampanye tolak politik uang. Dan kebetulan terkait hal itu katanya kalau menurut hasil penelitian Deep Research itu yang lebih apa namanya rentan menerima suap itu kalau terkait politik uang itu kan sebenarnya baik korupsi itu banyak perempuan katanya 52%, sisanya laki-laki kurang lebih seperti itu. Tapi kalau korupsi secara umum buktinya kan kita juga menangkap semua perempuan dan laki-laki kita tangkap gitu ya, nggak membedakan oh karena perempuan nggak ditangkap atau karena laki-laki jangan ditangkap gitu. Tapi nggak
Belum ada Ibu Sali, mohon maaf nih. Mungkin Ibu bisa memulainya, bisa juga mengkaji karena kan bisa mengumpulkan data dari kasus-kasus yang ditangkap oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan ini bisa jadi bagus nih, bisa riset untuk teman-teman yang disertasi gitu ya. Disertasi buat S3 nih, apakah laki-laki atau perempuan lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Tapi jangan kayak disertasi yang viral kemarin ya Bapak dan Ibu ya. Disertasi yang benar-benar saja gitu lah prosesnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, Ibu Sali, Bapak, Ibu moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi, saya mau nanya sebentar dong, cuman dikit sih sebenarnya, nggak terlalu apa ya, menohok, cuman hanya ini aja. Kenapa ya Pak Adi, kalau yang ditangkap KPK itu, kalau kita lihat di media itu, di raut wajahnya tidak ada rasa penjelasan atau seperti bangga lah, senyum-senyum, sapa-sapa seperti itu ya. Terima kasih. Ya, nah itu kan akibat dari pendidikan juga mungkin. Pendidikannya kurang, rasa malu kita sudah nggak ada, empati kita sudah nggak sama sekali itu. Jadi ya korupsi itu dipakai buat yang apa, satu hal yang biasa. Nah, masyarakat kita sendiri ternyata memang seperti itu perbaklumannya. Contohnya apa? Contohnya itu ada koruptor ditangkap KPK, sekarang jadi lagi masuk Senayan lagi kan, Bapak dan Ibu kan? Ada kan di DPD itu, baru keluar dari penjara berapa tahun, masyarakat kita sendiri milih gitu loh. Orang seperti itu dipilih. Kemarin ada lagi jadi penasehat, itu apa tuh, mantan mantan koruptor yang tangkap KPK menjadi penasehat apalah gitu di pejabat negara itu. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Ternyata masyarakat kita seperti itu. Nah, akhirnya pejabat juga sama aja kan. Pejabat mencerminkan masyarakatnya. Masyarakatnya permisif ya pejabat ternyata seperti itu. Nah, tapi sudah kita mulai itu. Kita kasih rompi orange kan, kita borgol sekarang. Dulu kan nggak diborgol, sekarang diborgol. Tapi ya tetap gitu. Tapi sebagian ada yang mulai menunduk, malu dan sebagainya. Nah, harusnya ke depan kita semua masyarakat juga harus paham, harus kita juga ngerti orang yang koruptor, mantan koruptor, penjahat, ya jangan dikasih panggung lah, jangan dikasih kesempatan lagi, jangan dipilih gitu ya, jangan diundang di acara-acaranya. Nah, sekarang mantan koruptor malah diundang, jadi ini segala macamnya itu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Itu balik lagi ke masalah ya masyarakat kita, mungkin pendidikan harus kita perbaikin lagi gitu. Karena contoh konkret, kalau di depan kantor saya ini ada busway Bapak dan Ibu, itu pakai pembatasnya beton Bapak dan Ibu. Pembatasnya pakai beton, itu pun masih ada yang melanggar gitu ya. Bahkan kemarin viral ya di sosial media, orang ngelawan arus itu betonnya dibongkar sama-sama ya pengendara motor supaya bisa lewat. Nah, sementara kalau di Jepang atau di Korea itu nggak ada batas beton Bapak dan Ibu. Kalau pernah ke Jepang, ke Korea itu hanya garis biru. Itu pun cuma garis biru, orang nggak berani melintas. Kita jangankan garis biru, udah dikasih beton pun masih terobos. Nah itu sekali lagi mental. Kuncinya apa ya, pendidikan. Mari balik lagi kita sama-sama mendidik keluarga kita. Jangan sering-sering terlalu menunjuk orang terus, tapi kita juga mari menyiapkan kader, menyiapkan keluarga kita, negara anti korupsi, karena kalau rakyatnya anti korupsi, nanti desa anti korupsi, kabupaten anti korupsi, provinsi anti korupsi, akhirnya negara anti korupsi. Tapi kalau dari keluarganya sudah korup, ya desanya desa korup, kabupaten korup, provinsi korup, ya terusnya negara korup gitu. Kurang lebih gitu. Nah, izin Bapak dan Ibu, mungkin sebelum saya mengakhiri, saya ada satu pertanyaan ini. Bapak, boleh satu lagi ada dari Ibu Furkoni. Asli. Boleh silakan Ibu Furkoni. Ya, terima kasih Pak Adi, menarik sekali ya mengenai flexing teman-teman semua ya. Saya kebetulan merupakan focal point Setjen DPR RI dengan KPK dalam hal rencana aksi mengenai pencegahan korupsi ya. Nah ini saya juga berharap begini ya Pak. Saya sih baru pertama kali ketemu teman-teman saya mulai dari Pak Putih Rudi itu ya, Pak Pahala gitu ya. Itu udah levelnya udah level yang tinggi sekali dan saya baru ketemu nih sama Pak Adi, salam kenal ya. Jadi karena saya focal point dari KPK untuk di Setjen DPR, alhamdulillah Setjen DPR itu sudah membangun sistem pencegahan anti korupsi. Ya, namanya si cantik disingkatnya ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kami juga alhamdulillah Pak, perlu Pak Adi ketahui di luar flexing ya, flexing itu kan hanya person soalnya ya, tapi kita harus kita kurangin bukan berantas ya. Karena tadi flexing itu juga ada yang memamerkan kebahagiaan, memamerkan prestasi. Contoh, oh saya lagi flexing, dapat piala. Nah, itu kan flexing juga, cuman positif ya. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah tahun 2024 memperoleh nilai survei penilaian integritasnya mengalami kenaikan signifikan.
ya, dari 59,7 tahun 2023, 2024 77,15. Memang masih kurang dari 78 ya, tapi alhamdulillah kita karena dengan adanya si cantik dan adanya kinerja dari teman-teman semuanya itu kita berintegritas. Nah, kami juga memang ingin membangun budaya integritas, membangun budaya malu ya, berkaitan dengan flexing. Jadi jangan sampai para koruptor ya atau katakanlah tersangka-tersangka dan sebagainya kan banyak di negeri ini nih gitu kan ya. Kemudian juga para mantan-mantan yang sekolahnya di KPK, kemudian kembali ke masyarakat bebas, itu dengan bangganya, nggak ada raut muka kesedihan. Karena mereka itu sudah pemain sandiwara semuanya, Pak Adi. Levelnya sudah tinggi, jadi dia bukan nampakkan kesedihan, nampak tangis menangis Bang Regar ya. Di borgol pun masih ketawa ketiwi gitu ya, bahkan bicara di publik, menjadi anggota DPR kembali, menjadi anggota DPD kembali, karena budaya malunya udah mati rasa, Pak. Ya, budaya malu. Jadi kami ingin membangun kayak Betul. kemarin, itu membangun budaya malu. Malu. Ya, budaya malu tuh susah loh. Jadi artinya gini, aku mau flexing jam tangan Bu Koni, mau pakai jam tangan baru nih merek Gucci gitu ya. Malu, ntar malah ada copet lagi gitu kan ya. Nanti ya kan, nah itu harusnya kita sadar. Tapi kalau teman-teman flexingnya tadi saya bilang dapat piala karena saya ranking kedua gitu kan ya, dapat piala sertifikat karena saya mbaknya nilainya 77,15, itu nggak apa-apa, pamer di IG, itu artinya dalam arti positif ya. Jadi yang KPK harus tanamkan di sini adalah sosialisasi masif, flexing untuk penyelenggara negara itu keluarkan peraturannya secara langsung gradual. Jadi jangan sampai ada, bangga naik jet pribadi gitu ya. Gue katanya gitu kan ya, ini warisan gue gitu kan ya. Tapi masa iya sih orang kok duitnya nggak berseri gitu kan ya, kalau nggak di, apa namanya Bang, dicuci duitnya. Iya. Atau ya dalam tanda kutip yang negatif-negatif ya kita. Tapi yang perlu Pak Adi tahu adalah bahwa Sekjen DPR ini sudah berkomitmen melalui saya, inspektur ya, untuk membangun budaya integritas ya, kemudian budaya malu, dan kalaupun nanti ada 1-2 orang yang Pak Adi lihat di TV dan sebagainya, kita just ini merupakan sudah atas komunikasi ya. Kembali kepada personnya masing-masing. Tapi kami dengan perolehan nilai SP yang naik drastis, kita naik Pak alhamdulillah Pak. Sakit kita bagus, BIP kita better, manajemen risiko indeks kita juga naik. Ya itu karena apa? Antara inspektorat dengan auditnya bekerja sama untuk kelengkapan organisasi. Jadi saya hanya menyampaikan itu saja Pak, nggak bertanya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul, Bang Regar, dan Gus Bangkom. Terima kasih sekali Bu Furkoni, luar biasa. Semangat kalau semua seperti Bu Furkoni, semua korupsi cepat kita berantas Bu. Seperti itu contoh-contoh baik sudah diterapkan di perbaikan sistem dan lain sebagainya ya. Budaya malu itu penting Bapak Ibu, sepakat sekali. Nah yang tidak ada kalah pentingnya ternyata saya sempat dengar-dengar juga koruptor itu ternyata ya tadi itu nggak apa-apa dihukum asal hartanya nggak disita gitu kan. Makanya itulah mungkin yang membuat mereka masih ketika selesai dihukum masih kaya, masih menyalon jadi politisi dan seterusnya gitu ya, karena hartanya masih banyak gitu. Nah inilah pentingnya tadi saya ungkapkanlah berkali-kali pentingnya undang-undang perampasan aset supaya kita bisa memiskinkan koruptor itu. Nanti udah miskin pasti dia malu, ketika malu dia tidak mau jadi pejabat lagi. Selain itu juga harta yang disitanya kita serahkan ke negara digunakan lagi kemakmuran rakyat gitu kan gitu. Pinginnya seperti itu. Nah terima kasih Ibu Fulkoni, terima kasih masukan luar biasa. Nah, mungkin terakhir izin Ibu Moderator, ada pertanyaan penting juga nih saya baca di chat Bu Astri. Apakah orang korupsi pasti akan flexing? Bagaimana dia korupsi tidak pamer? Bagaimana KPK mengetahui hal tersebut? Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Ya kan nggak semua orang suka flexing. Nah, balik ke lagi, saya setuju sama Bu Furkoni nih. Kalau flexing yang bagus tadi prestasi gitu ya, juara ini juara itu, saya pikir bagus itu. Itu justru untuk memotivasi gitu ya, bagus. Justru kayak gitu mungkin harus diupload memotivasi. Cuma kalau memang kebendaan itu, hati manusia tuh lebihnya seringnya ke julid dan sebagainya. Tapi kalau prestasi yang muji dikit gitu. Sama Bu, kita kalau apa yang panduan-panduan apa kita upload dikit, tapi kalau giliran ada orang berantem itu viral kan kayak gitu kan, yang negatif malah viral. Jadi mungkin kita beri. Nah terkait pertanyaan Bu Astri tadi,
Bu, hampir tiap tahun itu KPK, ini baru KPK ya, belum kejaksaan, belum kepolisian, kami kurang memahami. Tapi KPK itu hampir 3 tahun menerima 3.000 laporan. Itu saja sudah menurun. Tahun-tahun sebelumnya kita sampai 6.000, 7.000 laporan setiap tahun. Itu semua dilaporkan ke KPK. Ada yang kawin lagi, ada yang kawin cerai. Wah, padahal itu bukan urusan korupsi ya. Nah, semenjak kami berini kan kami memberikan edukasi kemana-mana. Akhirnya makin ke sini itu laporannya makin sedikit, tapi makin fokus yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi jawabannya adalah Bu, walaupun mungkin tidak flexing, tapi masyarakat lihat loh, masyarakat melek loh gitu. Dan kita sudah memberikan sosialisasi kemana-mana, lapor KPK itu dilindungi loh dengan metode kws.kpk.go.id, itu siapapun yang lapor tidak akan ketahuan. Ya contoh konkret saya sendiri, 20 tahun di KPK, bahkan kemarin tahun lalu kami sama Gubernur Bengkulu, nggak tahu tuh siapa melaporkan Gubernur Bengkulu, padahal 2 tahun lalu itu acaranya sama saya loh, saya Kasatgasnya gitu. Tapi nggak tahu siapa yang melaporkan. Nah gitu Bu Astri ya, semoga menjawab. Bapak dan Ibu, mohon izin karena sudah jam 11, kita ada kegiatan lain. Mohon maaf, materi sudah saya siapkan, sudah saya titipkan ke Mbak Yuni, panitia. Di situ ada nomor handphone dan email saya. Kalau masih ada yang ingin berhubungan, kita silakan saja mengkontak gitu ya. Saya terbuka 24 jam. Sekali lagi apa yang saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, itu saya mohon dimaafkan karena itu semangat saya untuk memberantas korupsi, semangat saya ingin menunjukkan bahwa kita di KPK semangat loh memberantas korupsi, mari makanya kita bersama-sama juga semangat memberantas korupsi. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada berkenan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi. Terima kasih banyak yang telah membagi pengetahuan dan pengalamannya yang berharga pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun yang langsung dari virtual Zoom. Dan terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hingga akhir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk terus mengingat yang sederhana dan jangan lupa bersyukur. Terakhir, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan dalam acara ini. Semoga kita semua bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bersama. Kembalikan ke MC. Silakan. Foto bersama. Ya, terima kasih Lydia Siska Risandi yang telah memandu diskusi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Untuk para peserta webinar, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide pertama. Jempol Pak Tamtomo. Untuk slide Ibu kedua, Koni, 1, Ibu Aja Koni. 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak Regar. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu. Ya, Terima terima kasih, kasih Pak Adi. semua. Assalamualaikum Pak Adi. Pak Adi. Terima kasih Bu Kaja Purkoni, terima kasih Bu Adi, terima kasih Pak Kapus Bangkom, terima kasih Pak Deba. Terima Semuanya. kasih Pak Kapus. Ini siap. Semuanya izin live. Dan aku dalam acara webinar. Sebagai informasi, silakan para peserta untuk mengisi feedback yang telah disediakan. Pengisian feedback akan ditunggu sampai pukul 2 siang nanti, dan setelah kegiatan webinar selesai, akan langsung mendapatkan sertifikat dari pengisian feedback dan mengunduh mandiri, kemudian dilaporkan di portal Sidiklat. Sebagai informasi juga, selamat untuk 3 penanya yang beruntung mendapatkan hadiah, yaitu Bapak Ari Mulyanta Ginting, Bapak Mara Sehat Siregar, dan terakhir Bapak Riki Suhendra.
Dengan demikian, berakhirlah acara webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah membantu menjalani diskusi. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Potensi SDM Legislatif yang telah berkenan hadir, serta terkhusus kepada Bapak Adi Setio Tampo selaku narasumber yang telah datang. Ya, semoga bermanfaat. Serta terima kasih para peserta dan menyaksikan acara pada hari ini. Kata saya Sekar Prabuanggia Rizky selaku pembawa acara, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Salam sehat sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon undur, Gus Bangkong. Assalamualaikum.